Lampu kristal di ballroom hotel bintang 5 itu berpendar menyilaukan, namun tidak sebanding dengan kilatan kebanggaan di mata suamiku, Rian Pratama. Di atas panggung, ia berdiri gagah dengan setelan jas Armani hitam, jas yang kupilihkan, kubelikan, dan kusetrika dengan tanganku sendiri pagi tadi. Ia memegang trofi emas, penghargaan sebagai CEO of the Year untuk kategori perusahaan berkembang. Tepuk tangan membahana. Ratusan pasang mata menatapnya kagum. Terima kasih. Suara Rian menggema lewat pengeras suara, berat dan berwibawa. Pencapaian ini adalah hasil kerja keras, dedikasi, dan visi yang saya bangun dari nol. Tidak ada yang tidak mungkin bagi seorang pria yang berani bermimpi sendirian di tengah badai. Aku berdiri di samping meja bundar nomor 1, tersenyum kaku. Tanganku mencengkeram clutch bag begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih. Sendirian? Batinku menjerit. Kamu bilang kamu membangun ini sendirian, Rian? Mataku menerawang ke masa lalu, 10 tahun yang lalu. Saat itu, Rian hanyalah staf biasa yang nyaris dipecat karena salah input data. Aku, Maya, saat itu adalah senior manajer termuda di perusahaan multinasional yang berbeda. Gajiku 3 kali lipat gajinya. Akulah yang begadang tiap malam mengajarinya cara membuat presentasi yang tidak membosankan. Akulah yang merapikan proposal bisnisnya yang berantakan. Akulah yang menggunakan tabunganku untuk modal usaha pertamanya saat dia memutuskan keluar kerja. Aku bahkan mundur dari karir cemerlangku hanya karena dia merengek. Yang, aku butuh istri yang fokus urus rumah supaya aku bisa tenang mengejar mimpi kita. Sekarang, di puncak kesuksesannya, dia lupa siapa yang meletakkan batu pertama di istananya. Selamat ya, Bu Maya. Pak Rian hebat sekali. Seorang ibu-ibu sosialita di sampingku berbisik, nadanya terdengar tulus namun matanya menyelidik gaun lamaku yang sudah 2 kali kupakai ke acara serupa. Pasti bangga punya suami yang mandiri. Sangat bangga, jawabku singkat. Senyumku tak mencapai mata. Rian turun dari panggung, dikerumuni relasi bisnis dan wartawan. Aku melihatnya. Aku melihat bagaimana matanya mencari-cari seseorang di kerumunan. Bukan aku. Matanya melewati aku begitu saja seolah aku adalah perabot hotel. Tatapannya terkunci pada sosok di sudut ruangan. Seorang wanita muda. Cantik, modis, dengan gaun merah menyala yang memamerkan lekuk tubuhnya. Siska. Sekretaris pribadinya yang baru bekerja 2 tahun ini. Siska tersenyum malu-malu, mengangkat gelas champagne-nya sedikit ke arah Rian. Rian membalas dengan kedipan mata yang sangat cepat, nyaris tak terlihat, tapi aku melihatnya. Insting istri yang telah menemani selama 1 dekade tidak mungkin salah. Ada arus listrik yang tidak wajar di antara mereka. Perjalanan pulang di dalam mobil Alphard kami terasa sunyi. Sopir pribadi kami, Pak Ujang, fokus menyetir. Rian sibuk dengan ponselnya, senyum-senyum sendiri. Siapa yang kasih selamat? Kok senang banget? Tanyaku memecah keheningan. Rian tersentak, buru-buru mematikan layar ponselnya. Oh, ini, Pak Komisaris. Dia kirim meme lucu. Biasalah, bapak-bapak. Aku menatap profil samping wajahnya. Dulu, wajah itu polos dan jujur. Sekarang, tertutup lapisan lemak kemakmuran dan topeng kebohongan. Mas, panggilku lembut. Besok lusa ulang tahun pernikahan kita yang ke-10. Kamu ingat janji kita mau dinner di tempat dulu kita pertama kali jadian? Rian menghela napas panjang, seolah pertanyaanku adalah beban berat. Mei, kamu tahu kan aku baru menang penghargaan? Jadwalku padat banget. Lusa aku harus ke Surabaya. Ada inspeksi pabrik mendadak. Siska sudah atur tiketnya. Siska lagi? Dia sekretarisku, Maya. Itu tugas dia. Rian meninggikan suara, membuat Pak Ujang melirik dari spion dengan cemas. Jangan mulai insecure deh. Kamu tuh di rumah enak-enakan, tinggal nikmati uang, jangan nambah beban pikiran aku dengan kecurigaan konyol. Aku terdiam. Kalimat itu menancap di dada. Enak-enakan? Dia pikir siapa yang mengelola portofolio investasinya, sehingga asetnya berkembang 200% tahun lalu? Dia pikir siapa yang melobi istri pejabat pajak agar audit perusahaannya lancar? Itu aku. Tapi di matanya, aku hanyalah pengangguran beruntung. Maaf,
Gumamku pelan. Strategi nomor 1, mundur untuk mengamati. Malam itu, Rian langsung tertidur karena lelah. Tapi Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Pukul 2 pagi, ponsel Rian yang tergeletak di nakas bergetar. Biasanya dia sangat hati-hati, tapi mungkin euforia kemenangan membuatnya lengah. Atau mungkin, dia memang sudah meremehkanku. Aku bangun perlahan. Cahaya bulan menerobos masuk dari celah tirai. Dengan hati berdebar, aku mengambil ponsel itu. Terkunci. Tentu saja. Tapi Rian lupa, akulah yang dulu menyuruhnya menggunakan pola L, terbalik karena itu mudah diingat saat darurat. Dia tidak pernah menggantinya. Klik. Terbuka. Jantungku berdegup kencang saat membuka aplikasi WhatsApp. Tidak ada pesan dari nama Siska. Tapi ada satu kontak bernama Montir Bengkel yang mengirim pesan pukul 2 pagi. Montir Bengkel. Mas, kangen. Tadi kamu keren banget di panggung. Sayang aku nggak bisa peluk kamu di sana. Nggak sabar nunggu. Dinas, ke Surabaya besok lusa. Hotelnya udah aku upgrade ke suite ya. Pakai kartu kredit kamu yang aku pegang. Love you, suamiku. Duniaku runtuh. Bukan karena kata-kata mesra itu. Tapi kata, suamiku. Tanganku gemetar hebat. Aku menggulir chat itu ke atas. Foto-foto bermunculan. Foto mereka berdua liburan di Bali saat Rian bilang ada seminar. Foto hasil USG. Tunggu, USG? Tidak, itu negatif. Syukurlah. Lalu, sebuah foto yang membuat darahku berhenti mengalir. Foto sebuah buku nikah. Dan foto pernikahan siri yang sederhana namun hikmat di sebuah villa. Rian memakai peci, Siska memakai kebaya putih. Tanggal di foto itu menunjukkan 6 bulan yang lalu. Mereka sudah menikah. Tanpa izinku. Tanpa sepengetahuanku. Air mata mendesak keluar, panas dan menyakitkan. Dadaku sesak seolah ada batu besar yang menghimpit paru-paru. Aku ingin berteriak. Aku ingin membangunkan bajingan di sampingku ini, dan menampar wajahnya hingga hancur. Aku ingin merobek mulutnya yang penuh dusta. Aku menatap Rian yang sedang mendengkur. Wajah yang dulu kucintai setengah mati. Wajah yang kubantu bersihkan dari debu jalanan saat dia masih naik motor butut. Tega. Sungguh tega. Kenapa, Mas? Bisikku lirih di kegelapan. Kurang apa aku? Aku korbankan karirku. Aku korbankan masa mudaku. Aku bahkan menunda punya anak demi karirmu. Aku berlari ke kamar mandi, menyalakan keran air agar suara tangisku tersamar. Di bawah guyuran shower dingin, aku menangis sejadi-jadinya. Aku memukul dinding keramik sampai tanganku memar. Rasa sakit dikhianati itu seperti pisau berkarat yang diputar perlahan di dalam jantung. Poligami. Dia melakukan poligami diam-diam. Hukum agama mungkin membolehkan dengan syarat berat, tapi hukum negara dan etika pernikahan kami jelas. Dia butuh izinku. Dan dia tidak memintanya karena dia tahu aku tidak akan pernah mau dimadu. Dia pengecut. Dia ingin memiliki kue dan memakannya juga. Dia ingin istri cerdas di rumah yang mengurus asetnya, dan istri muda di kantor yang memuaskan nafsunya. 1 jam aku menangis di lantai kamar mandi. Dingin lantai marmer meresap ke tulangku. Namun, saat jam dinding menunjukkan pukul 4 pagi, sesuatu berubah. Tangisku berhenti. Aku bangkit dan menatap cermin. Mataku bengkak, maskaraku luntur membentuk jejak hitam di pipi. Aku terlihat menyedihkan. Seperti korban. Tidak. Aku menyeka wajahku dengan kasar. Maya Arista, bisikku pada pantulan di cermin. Kamu adalah lulusan terbaik manajemen bisnis. Kamu adalah mantan direktur pemasaran yang ditakuti kompetitor. Apakah kamu akan hancur hanya karena satu laki-laki yang tidak tahu diri? Ingatan tentang Rian yang merendahkanku di mobil tadi kembali terngiang. Kamu tuh di rumah enak-enakan? Amarah itu perlahan berubah bentuk. Dari api yang membakar diri sendiri, menjadi es yang membeku dan tajam. Aku keluar dari kamar mandi dengan wajah bersih. Rian masih tidur, tidak sadar bahwa wanita yang berbaring di sebelahnya bukan lagi istri penurut yang bodoh. Wanita di sebelahnya sekarang adalah musuh dalam selimut yang paling berbahaya. Aku tidak akan melabraknya. Tidak sekarang.
Melabrak hanya akan membuatku terlihat seperti wanita histeris dan membuat mereka waspada. Jika aku minta cerai sekarang, Rian pasti akan menyembunyikan hartanya. Dia akan memutarbalikkan fakta, mungkin menuduhku bukan istri yang baik. Tidak. Balas dendam terbaik disajikan dingin dan elegan. Aku mengambil ponselku sendiri. Hal pertama yang kulakukan, memotret layar percakapan Rian dan Siska menggunakan ponselku. Aku mengirim semua bukti foto pernikahan, chat mesum, dan bukti transfer ke cloud pribadiku yang terenkripsi. Lalu, aku meletakkan kembali ponsel Rian di posisi semula, presisi hingga ke milimeter. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Aku memasak nasi goreng kesukaan Rian, lengkap dengan telur mata sapi setengah matang. Saat Rian bangun, dia melihatku sudah rapi dengan dress rumah yang cantik. "Pagi, sayang," sapaku. Suaraku tenang, bahkan terdengar ceria. Rian tampak waspada sejenak, mungkin takut aku mengecek ponselnya. Tapi melihat ponselnya masih di tempat yang sama, dia rileks. "Pagi. Wah, masak enak nih. Tumben gak cemberut soal semalam?" Aku menuangkan kopi ke cangkirnya. "Aku pikir-pikir, kamu benar, Mas. Kamu sudah kerja keras. Wajar kalau kamu butuh dukungan, bukan rengekan. Maaf ya kalau aku manja." Rian tersenyum lebar, senyum kemenangan. Dia merasa berhasil mendidik istrinya. Nah, gitu dong. Istri solehah itu harus ngertiin suami. Doain ya, dinas ke Surabaya lancar. "Pasti, Mas. Aku doakan semoga kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan," ucapku penuh arti ganda. Rian berangkat kerja dengan bersiul. Begitu mobilnya hilang dari pandangan, senyum di wajahku lenyap seketika. Aku berjalan masuk ke ruang kerjanya di rumah. Ruangan yang jarang kumasuki karena dia melarang dengan alasan rahasia perusahaan. Tapi dia lupa, duplikat kunci seluruh ruangan di rumah ini ada padaku. Aku membuka lemarinya, mencari berkas-berkas keuangan. Mataku yang terlatih sebagai mantan auditor dan direktur dengan cepat memindai dokumen-dokumen itu. Laporan keuangan pribadi Rian berantakan. Ada banyak aliran dana keluar yang tidak wajar. Transfer 50 juta ke S bulan lalu. Pembelian perhiasan 200 juta. Pembayaran DP apartemen. Semua uang itu uang hasil jerih payah kami berdua. Uang yang seharusnya untuk masa depan kami, dia pakai untuk membiayai pelacur berkedok sekretaris itu. Lebih parah lagi, aku menemukan dokumen perusahaan yang dia bawa pulang. Proposal proyek fiktif. Markup anggaran vendor. Mataku menyipit. Oh, Rian, kamu bukan hanya peselingkuh. Kamu juga koruptor. Ini lebih mudah dari dugaanku. Rian menjadi ceroboh karena merasa berkuasa. Dia pikir dia raja yang tak tersentuh. Dia lupa bahwa di balik setiap raja yang hebat, ada ratu yang mengatur strategi. Dan jika ratu itu dikhianati, dia bisa meruntuhkan kerajaan itu dalam satu malam. Aku mengambil ponsel, menekan nomor seseorang yang sudah lama tidak kuhubungi. "Halo, Pak Wijaya?" Di ujung telepon, suara bariton tua terdengar terkejut. "Maya? Maya Arista? Sudah 5 tahun kamu menghilang. Ada apa?" Pak Wijaya adalah pemilik holding company tempat Rian bekerja. Dia adalah mentorku dulu, orang yang sangat kecewa saat aku memutuskan berhenti bekerja demi menikah. "Pak, saya ingin bicara bisnis. Bukan soal Rian, tapi soal perusahaan Bapak," kataku tegas, nadaku kembali seperti Maya sang direktur 5 tahun lalu. "Saya mendeteksi adanya kebocoran dana sistematis di divisi yang dipimpin suami saya. Saya ingin menawarkan jasa audit independen secara rahasia." Hening sejenak. Lalu Pak Wijaya tertawa kecil. "Saya selalu tahu otakmu terlalu mahal untuk sekadar memikirkan menu makan malam, Maya. Datanglah ke kantor pusat jam 10. Lewat lift pribadi saya agar tidak ada yang lihat." Aku menutup telepon. Langkah pertama sudah dimulai. Rian sedang bersenang-senang dengan istri muda-nya menuju Surabaya. Biarkan saja. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin hancur tulang-tulang mereka saat aku hempaskan ke tanah nanti. Aku berjalan ke lemari pakaianku.
menggeser daster dan baju-baju rumah yang sopan. Di bagian paling belakang, tersimpan dalam cover plastik yang masih rapi, adalah setelan-setelan kerjaku yang dulu. Blazer berpotongan tajam, celana bahan yang elegan, dan sepatu stiletto 7 cm yang runcing. Aku menyentuh kain blazer itu. Rasanya seperti menyapa kawan lama. "Selamat datang kembali, Maya," bisikku. "Hari ini, sang istri penurut telah mati. Hari ini, sang eksekutor telah lahir. Aku akan menghancurkan karirnya. Aku akan mengambil hartanya. Aku akan membuat wanita itu menyesal telah dilahirkan. Dan aku akan melakukannya dengan sangat cantik. Sampai mereka tidak akan sadar leher mereka sudah terjerat sampai semuanya terlambat." Bunyi ketukan stiletto hitam setinggi 7 cm itu menggema di lobi gedung pencakar langit Wijaya Corp. Tajam, ritmis, dan mengintimidasi. Sudah 5 tahun aku tidak menginjakan kaki di gedung ini, namun aromanya masih sama, aroma uang, ambisi, dan kopi mahal. Resepsionis di meja depan, seorang gadis muda yang tidak mengenaliku, hendak menghadang. "Maaf, Bu. Ada janji dengan siapa?" Karyawan dilarang masuk lewat pintu VIP. Aku berhenti. Menurunkan kacamata hitamku sedikit, menatapnya dengan sorot mata yang biasa kugunakan untuk memecat manajer yang tidak becus dulu. "Beritahu Pak Wijaya," kataku dingin, tanpa senyum. "Maya Arista ada di sini. Dan saya tidak suka menunggu." Gadis itu tertegun, aura otoritasku membuatnya gugup. Dia segera menelepon ke lantai teratas. Beberapa detik kemudian, wajahnya pucat. "Silakan, Bu Maya." Pak Wijaya menunggu di private lounge. Lift sebelah kiri sudah dibuka kuncinya untuk Ibu. Aku mengangguk singkat, lalu melangkah masuk ke dalam lift pribadi berlapis emas itu. Di pantulan cermin lift, aku melihat diriku. Bukan lagi Maya si ibu rumah tangga yang memakai daster batik. Aku mengenakan setelan blazer putih tulang potongan Gucci, tas Hermes Birkin hitam, salah satu investasi yang kubeli diam-diam dari bonus tahunan Rian yang kusebut sebagai tabungan pendidikan anak, dan rambut yang digelung rapi ala bangsawan. Rian ada di Surabaya sekarang, mungkin sedang sarapan di kasur hotel bersama Siska. Dia pikir aku di rumah sedang menyiram tanaman. Ting! Pintu lift terbuka. Pak Wijaya berdiri di sana, merentangkan kedua tangannya. Pria berusia 60 tahun itu masih tampak gagah. Dia adalah mentor bisnisku, orang yang paling marah saat aku resign demi Rian. "Maya," desahnya. "Lama sekali. Lihat dirimu," aura singa betinanya kembali. "Pak Wijaya," aku menyalaminya dengan tegas. Kita lewati basa-basi. Waktu saya tidak banyak sebelum, suami teladan, itu sadar ada yang salah. Kami duduk di sofa kulit di ruangannya yang kedap suara. Aku langsung mengeluarkan tabletku, menghubungkannya ke layar besar di ruangan itu. "Bapak tahu kenapa laba divisi operasional turun 15% 2 kuartal ini?" tanyaku langsung. Pak Wijaya mengerutkan kening. "Laporan Rian bilang karena kenaikan harga bahan baku dan logistik." "Bohong," potongku. Aku menggeser layar. Menampilkan data perbandingan harga pasar dengan harga vendor yang disetujui Rian. Rian melakukan markup harga vendor logistik sebesar 20%. Vendornya adalah CV. Sinar Abadi. Pemilik CV itu adalah sepupu Siska, sekretarisnya. Selisih dananya masuk rekening penampung, lalu dialirkan untuk gaya hidup mereka. Wajah Pak Wijaya merah padam. Rahangnya mengeras. "Bajingan itu, saya kasih dia jabatan karena rekomendasi kamu dulu. Saya percaya dia karena dia suamimu. Kesalahan saya, Pak. Saya menciptakan monster," kataku tenang. "Dia bukan hanya mengkhianati saya sebagai istri, dia mengkhianati Bapak sebagai pimpinan. Pria yang tidak bisa menjaga komitmen pernikahannya, tidak akan pernah bisa menjaga integritas perusahaannya." Pak Wijaya menatapku. "Apa yang kamu mau, Maya? Saya bisa panggil polisi sekarang. Penjarakan dia." "Jangan," aku mengangkat tangan. "Itu terlalu mudah. Terlalu cepat. Saya ingin dia merasakan terbang tinggi dulu, Pak. RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, bulan depan, kan? Di situ momennya." Aku mencondongkan tubuh ke depan.
Biarkan dia merasa aman sampai hari haji, biarkan dia berpikir dia akan naik jabatan jadi direktur utama menggantikan bapak yang mau pensiun. Di saat itu, di depan semua pemegang saham, kita jatuhkan bom ini. Saya ingin menghancurkan bukan hanya keuangannya, tapi harga dirinya, reputasinya, dan masa depannya di industri ini. Saya mau dia unhireable, tidak bisa dipekerjakan, dimanapun. Pak Wijaya tersenyum miring, senyum yang mengerikan. Kejam. Saya suka. Dan sebagai gantinya, saya kembali, jawabku mantap. Saya akan bersihkan kekacauan yang dia buat. Saya ambil posisi direktur utama itu setelah Bapak lengser. Deal? Pak Wijaya menjabat tanganku. Selamat datang kembali di medan perang, Maya. Keluar dari kantor Pak Wijaya, aku tidak langsung pulang. Tujuan keduaku lebih krusial, bank. Aku masuk ke kantor cabang prioritas bank swasta, tempat semua aset kami disimpan. Manajer cabang, Pak Hendra, menyambutku dengan ramah. Dia kenalan lamaku sejak kuliah. Bu Maya, tumben sendirian? Pak Rian mana? Lagi dinas luar kota, Pak Hendra. Biasa, orang sibuk, aku tersenyum manis. Saya mau konsolidasi aset. Bapak ingatkan surat kuasa penuh yang ditandatangani Rian 3 tahun lalu saat dia sakit tifus parah? Itu masih berlaku, kan? Tentu, Bu. Surat kuasa itu memberi Ibu akses penuh unlimited ke semua rekening gabungan dan deposito atas nama Bapak Rian, selama status pernikahan masih sah. Bodohnya kamu, Rian. Dulu aku memintanya menandatangani itu dengan alasan, kalau kamu koma atau sakit keras, aku harus bisa cairkan uang buat pengobatan kamu tanpa birokrasi pengadilan. Dia yang saat itu sedang demam tinggi dan manja, langsung tanda tangan tanpa baca detailnya. Bagus, kataku. Saya ingin memindahkan dana dari deposito A dan B, serta saldo tabungan utama, ke rekening investasi luar negeri ini. Aku menyodorkan nomor rekening bank di Singapura atas nama ibuku, yang sudah meninggal, namun rekeningnya kupegang kuasanya sebagai ahli waris tunggal, teknik yang rumit tapi legal. Pak Hendra sedikit terkejut melihat jumlahnya. Hampir 5 miliar rupiah. Itu seluruh tabungan tunai kami. Semuanya, Bu, tidak disisakan untuk operasional. Oh, sisakan 10 juta saja di rekening utama Rian supaya dia bisa tarik tunai buat bensin. Jawabku santai. Sisanya pindahkan. Saya mencium ada gejolak ekonomi, saya mau amankan aset keluarga di mata uang asing. Tolong proses sekarang, dan matikan notifikasi SMS ke nomor Rian untuk transaksi hari ini. Bilang saja sistem sedang maintenance kalau dia tanya nanti. Bisakan bantu teman lama? Pak Hendra ragu sejenak, tapi melihat statusku sebagai nasabah prioritas, dan karena aku pernah membantunya mendapatkan target nasabah korporat dulu, dia mengangguk. Bisa diatur, Bu Maya. Dalam waktu 30 menit, Rian Pratama secara teknis sudah bangkrut. Dia hanya belum sadar. Langkah berikutnya, aset tidak bergerak. Rumah kami. Sertifikatnya ada di Bank Save Deposit Box. Aku mengambilnya. Sertifikat itu atas nama kami berdua. Tapi, aku punya perjanjian pranikah, sesuatu yang Rian anggap remeh dulu. Di perjanjian itu tertulis, jika terjadi perceraian akibat perselingkuhan yang terbukti, maka harta bersama jatuh 100% ke pihak yang dikhianati. Dokumen itu kusimpan rapat-rapat selama ini. Sekarang, dokumen itu akan menjadi pedang pemenggal lehernya. Aku membawa sertifikat asli itu dan menyewanya di Save Deposit Box baru, atas namaku sendiri di bank lain. Biarkan dia mencari kertas itu sampai gila di brankas rumah yang sudah kukosongkan isinya, dan kuganti dengan kertas HVS kosong. Sementara itu, di Surabaya, aku bisa membayangkan apa yang sedang terjadi. Berdasarkan pantauan GPS di mobil dinas yang dipakai Rian, ya, aku yang memasang pelacak itu setahun lalu dengan alasan keamanan anti-maling, mobil itu sedang parkir di sebuah mal mewah di Surabaya Barat. Notifikasi kartu kredit tambahan muncul di ponselku. Transaksi, butik Louis Vuitton, IDR 45 juta. Darahku mendidih, tapi aku tertawa. Silakan, Siska. Belilah tas itu. Nikmati tas terakhirmu. Karena tagihan kartu kredit itu, tagihannya datang ke alamat kantor Rian, tapi pemegang utamanya adalah aku.
Dan aku baru saja menelepon call center untuk memblokir kartu itu dengan alasan, hilang. Tapi aku membiarkan satu transaksi ini lolos sebagai bukti hukum di pengadilan nanti. Penggunaan dana pernikahan untuk pihak ketiga tanpa izin. Sore harinya, aku kembali ke rumah. Rumah terasa sepi, tapi udara terasa lebih segar. Aku masuk ke kamar tidur, melihat foto pernikahan kami yang besar tergantung di dinding. Kami terlihat sangat bahagia di foto itu. Rian yang kurus memelukku erat. Aku menurunkan foto itu. Berat, bingkai kayu jati yang kokoh. Aku meletakkannya di lantai, lalu mengambil gunting besar dari laci. Aku tidak merusak foto itu dengan histeris. Tidak. Aku mencongkel bagian belakang bingkai dengan tenang. Mengeluarkan fotonya. Lalu dengan presisi bedah, aku menggunting sosok Rian dari foto itu. Sekarang, hanya ada aku di foto itu. Tersenyum dalam gaun pengantin. Aku memasukkan kembali foto diriku sendiri ke dalam bingkai dan memajangnya lagi di dinding. Potongan foto Rian, kuremas dan kulempar ke tempat sampah. Rumah ini milikku. Hidup ini milikku. Gumamku. Malam harinya, Rian menelepon. Aku mengangkatnya pada dering ketiga. Halo, sayang. Suaraku lembut, menipu. Halo, Mei. Aduh, capek banget inspeksi pabrik seharian. Rian berbohong dengan lancar. Di latar belakang, aku mendengar suara denting gelas dan musik jazz pelan. Pasti sedang candlelight dinner. Kasihan suamiku. Sudah makan? Ini baru mau makan di pinggir jalan sama sopir kantor. Oh ya, Mei, kok kartu kreditku yang limit besar tadi declinet ya pas mau bayar hotel? Untung ada kartu cadangan perusahaan. Jantungku berdesir senang. Perangkap mulai bekerja. Oh ya? Mungkin chipnya rusak. Mas. Atau mungkin limitnya habis karena kamu terlalu boros bulan ini? Sindirku halus. Mana mungkin? Aku kan jarang belanja. Ya udahlah. Besok aku urus. Kamu di rumah baik-baik ya. Jangan lupa bayar listrik. Sudah beres. Mas. Semua tagihan sudah kubayar dengan caraku. Oke. Love you. HM. Aku mematikan telepon. Love you? Kata itu terdengar seperti ludah di wajahku. Tiba-tiba, ponselku berbunyi lagi. Pesan masuk dari detektif swasta yang kusewa. Sebuah video. Aku membukanya. Video diambil dari jarak jauh tapi cukup jelas. Di balkon Hotel JW Marriott Surabaya. Rian sedang berdiri memeluk Siska dari belakang. Siska tertawa, memamerkan tas LV baru yang dibelinya tadi. Lalu mereka berciuman. Panas. Menjijikkan. Siska berkata sesuatu yang tertangkap samar oleh mikrofon jarak jauh detektif itu. Kapan kamu ceraikan istri tua itu, Mas? Katanya dia ngebosenin di ranjang. Rian tertawa di video itu. Sabar, sayang. Nunggu RUPS bulan depan. Begitu aku jadi dirut, gajiku naik 3x lipat. Aku bakal tendang dia. Aku cuma butuh dia buat jaga rumah sampai sertifikat balik nama selesai. Air mataku menetes satu. Cuma satu. Itu bukan air mata sedih. Itu air mata penutup. Itu adalah lonceng kematian bagi Rian Pratama. Kau mau menendangku setelah RUPS. Aku berbicara pada layar ponsel yang menampilkan wajah menyeringai Rian. Aku berdiri, berjalan menuju lemari pakaian Rian. Aku mengeluarkan semua jas kerjanya. Semua kemeja mahalnya. Aku mengambil cat semprot warna merah yang kusimpan di gudang. Di setiap punggung jas mahalnya, aku semprotkan satu huruf besar. PENGKHIANAT. Aku tidak merusaknya sampai tidak bisa dipakai. Aku hanya membuatnya malu jika dia memakainya. Tapi tunggu, itu terlalu kekanak-kanakan. Aku punya ide yang lebih baik. Aku membersihkan cat itu, untung belum kering benar, dengan thinner. Aku tidak akan merusak bajunya sekarang. Aku ingin dia memakai baju terbaiknya saat aku menyembelih karirnya nanti. Aku masukkan kembali baju-baju itu. Semuanya harus tampak normal saat dia pulang besok. Rumah harus terlihat seperti surga yang menyambutnya. Makanan enak harus tersedia di meja. Aku akan menjadi istri paling manis sedunia. Kenapa?
Karena hantaman palu akan terasa paling sakit saat korban sedang merasa paling nyaman. Besok dia pulang. Dan lusa adalah hari di mana undangan RUPS disebar. Aku harus memastikan namaku tidak ada di daftar undangan sebagai istri, tapi sebagai konsultan eksternal independen yang dirahasiakan. Aku kembali menatap cermin. Wajahku dingin, pucat, tapi mataku menyala. Selamat menikmati bulan madu terakhirmu, Rian. Karena begitu kakimu menyentuh Jakarta, kamu masuk ke dalam nerakaku. Rian pulang 2 hari kemudian, tepat saat matahari terbenam. Aku menyambutnya di pintu depan seperti istri teladan dalam buku panduan moral tahun 80-an. Aku mengenakan terusan berwarna peach yang lembut, rambutku tergerai wangi, dan senyum manis terukir di wajahku. Selamat datang kembali, pahlawan, sapaku, mengambil tas kerjanya dari tangannya. Tas itu ringan, tapi baunya berat. Hidungku yang tajam menangkap aroma itu seketika. Aroma campuran antara keringat, rokok mentol, dan parfum vanila murahan milik Siska. Bau perselingkuhan yang menyengat. Rian mencium pipiku sekilas. Hai, sayang. Capek banget rasanya. Pasti lelah ya, dinas luar kota itu berat. Kataku penuh simpati palsu. Gimana inspeksi pabriknya? Lancar? Lancar, jawab Rian sambil melepas sepatu. Dia menghindari kontak mata. Oh ya, ini aku bawakan oleh-oleh. Lapis Surabaya yang paling enak. Dia menyerahkan kotak kue itu padaku. Aku menerimanya dengan antusiasme yang dibuat-buat. Lapis Surabaya seharga Rp200.000 untuk istri yang setia menunggu di rumah. Tas Louis Vuitton seharga 45 juta untuk pelakor yang dia tiduri di hotel. Matematika cinta Rian Pratama sungguh luar biasa. Makasih, Mas. Kamu memang paling pengertian. Seruku. Mandi gih, aku siapkan air hangat. Habis itu kita makan malam. Saat Rian naik ke lantai atas, senyumku lenyap. Aku menatap kotak kue di tanganku, lalu berjalan ke dapur. Aku membuka tempat sampah, dan membuang kue itu ke dalamnya. Aku tidak makan remah-remah dari sisa perjalanan zinahmu, Rian, desisku. Malam itu, saat makan malam sederhana berdua, aku melancarkan serangan psikologis pertamaku. Mas, mulaiku sambil menyendokkan nasi ke piringnya. Besok lusa kan malam minggu. Aku mau bikin acara syukuran kecil-kecilan di rumah. Rian berhenti mengunyah. Syukuran apa? Ulang tahun pernikahan kita kan udah lewat kemarin pas aku di Surabaya. Bukan syukuran itu, aku tersenyum misterius. Syukuran untuk kesuksesanmu. Kamu kan dapat penghargaan CEO itu. Aku merasa kita belum merayakannya dengan layak. Dan aku dengar gosip dari istri-istri direksi lain, katanya kamu calon kuat pengganti Pak Wijaya. Mata Rian berbinar. Egonya langsung tersentuh. Yah emang sih. Pak Wijaya udah tua, dan performaku lagi bagus-bagusnya. Kemungkinan besar sih aku yang naik. Nah, makanya, kataku semangat. Aku mau undang tim sukses, kamu makan malam di sini. Khusus orang terdekat saja. Siapa? Siska, jawabku enteng. Rian tersedak air minumnya. Dia terbatuk-batuk keras, wajahnya memerah. Aku menepuk punggungnya pelan. Hati-hati, Mas. Pelan-pelan. Kenapa, kenapa Siska? Tanyanya panik setelah batuknya reda. Loh, dia kan sekretarismu, Mas. Dia yang atur jadwal kamu, dia yang bantu kamu sampai dapat penghargaan. Masa kita nggak apresiasi? Lagi pula, aku ingin kenal lebih dekat sama dia. Katanya dia kerjanya bagus banget sampai kamu sering lembur sama dia. Aku menekankan kata lembur dengan nada datar, namun mataku menatap tajam ke manik matanya. Rian tampak berpikir keras. Dia mencari tanda-tanda kecurigaan di wajahku. Tapi aku adalah pemain poker terbaik malam ini. Wajahku polos tanpa dosa. Dalam kepalanya yang licik, dia pasti berpikir, ini kesempatan bagus. Kalau Maya dan Siska akrab, Maya nggak akan curiga. Dan aku bisa makan malam sama 2 istriku sekaligus. Aku benar-benar raja. Oke, kata Rian akhirnya, senyum liciknya kembali. Ide bagus. Sayang, kamu memang istri yang suportif. Aku akan bilang Siska besok. Bagus.
Bilang padanya, dandan yang cantik. Aku akan masak spesial. Steak wagyu dengan saus jamur. Steak. Daging. Aku suka memotong daging. Keesokan harinya, kepanikan kecil terjadi. Aku sedang menyiram tanaman di halaman depan saat Rian menelepon dari kantor. Suaranya terdengar tegang. Mei, kamu ada pegang token bank aku nggak? Nggak, Mas. Kan selalu di laci kerjamu. Kenapa? Ini aku mau transfer vendor catering kantor. Kok gagal terus ya? Tulisannya saldo tidak mencukupi. Padahal di situ harusnya ada 200 juta buat operasional harian. Ah, sistem sweeping otomatis yang kuatur dengan Pak Hendra di bank kemarin sudah bekerja. Setiap ada dana masuk, sistem akan otomatis memindahkannya ke rekening depositoku dalam hitungan detik, menyisakan saldo minim. Oh ya? Tanyaku dengan nada bingung yang meyakinkan. Mungkin sistem bank lagi error. Mas, kemarin aku baca berita, bank itu lagi ada pemeliharaan sistem besar-besaran buat cegah hacker. Mungkin saldonya kehide sementara. Masa sih? Kok nggak ada pemberitahuan? Coba cek emailmu, Mas. Kadang masuk spam. Atau mungkin karena kamu sering transaksi luar kota kemarin, sistem keamanan mendeteksi aktivitas mencurigakan jadi dibekukan sementara demi keamananmu. Rian terdengar frustrasi. Sialan. Malu-maluin kalau sampai gagal bayar. Ya udah, aku pakai dana talangan kas kecil kantor dulu. Iya, Mas. Sabar ya. Nanti kalau sudah normal juga balik lagi. Tidak akan balik, sayang. Uang itu sudah nyaman di rekening Singapura. Aku menutup telepon. Satu lagi paku tertancap di peti matinya. Dia mulai kehilangan akses pada likuiditasnya. Saat dia butuh uang cepat nanti untuk menyewa pengacara, dia akan sadar dia tidak punya sepeser pun. Hari Sabtu malam tiba. Rumah kami sudah kusulap menjadi restoran bintang 5. Lilin-lilin aromaterapi sandalwood menyala, taplak meja sutra terhampar, dan peralatan makan perak warisan nenekku sudah tertata rapi. Bel pintu berbunyi. Rian yang membukanya. Dari ruang makan, aku melihat Siska masuk. Dia benar-benar tidak punya otak. Untuk acara makan malam di rumah bosnya, dia mengenakan dress hitam ketat di atas lutut dengan belahan dada rendah. Heelsnya merah menyala, senada dengan lipstiknya. Dia tidak terlihat seperti tamu sopan, dia terlihat seperti wanita panggilan yang salah masuk rumah. Selamat malam, Bu Maya, sapanya. Suaranya dibuat-buat manja. Dia membawa sebuah bungkusan kecil. Ini ada puding buat pencuci mulut. Maaf ya cuma bawa ini. Aku berjalan mendekat, mengenakan gaun malam elegan berwarna biru tua yang tertutup namun memancarkan kelas. Kontras sekali dengan Siska yang terlihat murahan. Selamat malam, Siska. Terima kasih. Aku menerima puding itu tanpa melihatnya, lalu memberikannya pada asisten rumah tangga kami. Bei, tolong taruh di kulkas belakang. Mungkin nanti supir mau makan. Senyum Siska berkedut sedikit. Penghinaan halus pertama, makanan darinya hanya layak untuk supir. Silakan duduk, ajakku ramah. Kami duduk bertiga. Rian di ujung meja sebagai kepala keluarga, aku di kanannya, Siska di kirinya. Posisi yang ironis. Asisten rumah tangga menyajikan hidangan pembuka. Sup krim asparagus. Wah, rumah ibu bagus ya, kata Siska, matanya melirik liar ke sekeliling, menilai harga barang-barang di rumahku. Tapi agak kuno ya desainnya. Kalau saya sih lebih suka gaya minimalis modern. Aku tersenyum tipis, menyendok sup. Klasik, Siska. Bukan kuno. Barang klasik itu nilainya makin lama makin tinggi. Berbeda dengan barang tren musiman yang cepat usang dan mudah diganti. Rian terbatuk pelan. Dia merasa tidak nyaman. Enak supnya, Mei, kata Rian mencoba mengalihkan topik. Terima kasih. Oh ya, Siska, aku menatap gadis itu. Saya dengar kamu baru 2 tahun kerja sama Mas Rian? Cepat sekali ya naik karirnya. Pasti kamu punya skill khusus. Siska membusungkan dadanya bangga, tidak menangkap sarkasmeku. Ya dong, Bu. Saya kan multitasking. Saya bisa urus jadwal Bapak, urus tiket, sampai urus kebutuhan pribadi Bapak kalau lagi stres. Dia melirik Rian dengan tatapan nakal.
Di bawah meja, aku yakin kakinya sedang mencoba menyentuh kaki Rian. Luar biasa, pujiku. Jarang lo ada sekretaris yang mau mengurus kebutuhan pribadi bosnya. Biasanya itu tugas istri. Tapi syukurlah ada kamu, jadi saya nggak perlu repot-repot mengurus sampah-sampah kecil pekerjaan kantor. Wajah Siska memerah padam. Kata, sampah, menohoknya. Hidangan utama keluar. Steak wagyu yang masih mendesis di atas hot plate. Aku mengambil pisau dan garpu. Suasana hening, hanya terdengar suara denting pisau beradu dengan piring. Tingkat kematangannya medium rare, Mas. Masih ada merah-merahnya dikit, kataku sambil mengiris daging itu. Cairan merah merembes keluar. Aku menusuk potongan daging itu dan memasukkannya ke mulut. Mengunyahnya perlahan sambil menatap Siska. Kamu tahu, Siska, kataku tiba-tiba. Daging wagyu ini mahal karena sapinya diperlakukan istimewa. Dipijat, dikasih musik. Tapi pada akhirnya dia tetap disembelih juga. Rian meletakkan garpunya. Mei, kok bahasanya serem gitu? Loh, ini fakta, Mas. Aku tertawa renyah. Sama seperti orang yang korupsi atau selingkuh. Mereka dimanjakan kenikmatan sesaat, merasa hidup enak, tapi mereka lupa, pisau jagal sudah diasah di belakang leher mereka. Prang! Garpu Siska jatuh ke lantai. Wajahnya pucat pasi. Rian mematung. Kenapa ibu ngomongin korupsi? Tanya Siska gugup. Aku meletakkan pisauku perlahan. Menatap mereka bergantian dengan tatapan setajam silet. Oh, hanya topik ringan. Kebetulan tadi siang Pak Wijaya telepon saya. Nama, Pak Wijaya, membuat punggung Rian tegak seketika. Pak Wijaya telepon kamu? Ngapain? Tanya Rian, suaranya bergetar. Cuma nanya kabar. Terus dia cerita, katanya perusahaan mau sewa auditor eksternal independen minggu depan. Auditor forensik yang galak banget. Katanya ada indikasi kebocoran dana operasional yang besar. Aku mengambil gelas wineku, berisi jus anggur, aku tidak minum alkohol, memutarnya perlahan. Katanya sih, auditor ini bisa melacak sampai ke rekening-rekening, hantu, dan transaksi fiktif. Bahkan kalau uangnya dipakai buat beli tas branded atau sewa hotel pun bisa ketahuan. Canggih ya zaman sekarang. Ruang makan itu mendadak terasa seperti kamar mayat. Dingin dan sunyi. Rian dan Siska bertukar pandang. Ketakutan nyata terpancar di mata mereka. Mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Markup vendor, perjalanan dinas fiktif, pembelian barang pribadi pakai kartu kantor. Mas Rian kok keringetan? Tanyaku polos, menyodorkan tisu. AC-nya kurang dingin? NGG enggak. Rian menyeka dahinya yang basah. Cuma kaget aja. Kok mendadak ada audit? Namanya juga perusahaan, Mas. Bersih-bersih itu perlu. Supaya kotoran-kotoran tikus tidak merusak bangunan yang kokoh. Aku menatap Siska tepat di matanya saat mengucapkan kata, tikus. Siska mendadak berdiri. Kakinya gemetar. Maaf, Pak Rian, Bu Maya. Saya mendadak sakit perut. Saya izin pulang duluan. Loh? Kok buru-buru? Desertnya belum keluar. Puding kamu belum dimakan. Tahanku. Nggak kuat, Bu. Permisi. Siska menyambar tasnya dan setengah berlari keluar rumah. Dia ketakutan setengah mati. Dia hanyalah gadis muda tamak yang tidak siap menghadapi penjara. Rian hendak berdiri menyusulnya, tapi aku menahannya dengan suara keras. Duduk, Rian. Tamu belum selesai makan, tidak sopan tuan rumah pergi. Rian kembali duduk, lemas. Nafsu makannya hilang total. Dia menatap potongan daging di piringnya seolah itu adalah dagingnya sendiri. Kamu nggak perlu takutkan, Mas? Tanyaku lembut, memegang tangannya yang dingin di atas meja. Kan kamu suami yang jujur dan amanah. Audit itu cuma buat nangkep penjahat. Kamu kan bukan penjahat? Rian menelan ludah dengan susah payah. Dia menatapku, mencoba mencari tahu apakah aku tahu sesuatu. Tapi ekspresiku adalah ekspresi istri yang bodoh dan percaya buta. Iya, tentu saja. Aku bersih, jawabnya parau. Syukurlah. Aku bangga sama kamu. Malam itu,
Rian tidak bisa tidur. Dia bolak-balik di tempat tidur, mengecek ponselnya setiap 5 menit. Mungkin mencoba menghubungi Siska, atau mencoba menghubungi bagian keuangan kantor untuk menutupi jejak. Tapi percuma. Karena di ruang kerjaku yang terkunci, laptopku menyala. Layarnya menampilkan data mirroring dari laptop Rian. Aku bisa melihat dia sedang panik menghapus file-file Excel di cloud kantor. Hapus saja, Rian, gumamku sambil menyesap teh chamomile. Semua yang kamu hapus, sudah ku-backup di hard disk Pak Wijaya 2 hari lalu. Penghapusan data itu justru akan menjadi bukti tambahan di pengadilan nanti, upaya menghilangkan barang bukti. Malam ini, aku tidur nyenyak sekali. Sementara di sebelahnya, suamiku sedang menatap langit-langit kamar, membayangkan jeruji besi dan kemiskinan yang mulai membayang di pelupuk matanya. Hari ini adalah hari Selasa. Di kalender Rian, hari ini dilingkari dengan tinta emas. RUPS pengumuman direksi baru. Di kalenderku, hari ini dilingkari dengan tinta merah darah. Hari pembuangan sampah. Pukul 6 pagi, Rian sudah berdiri di depan cermin besar kamar kami. Dia mengenakan setelan jas Navy terbaiknya, yang ironisnya, dibeli menggunakan kartu kredit yang tagihannya baru saja kubekukan semalam. Dia tampak gagah, percaya diri, dan sombong. Aroma parfum mahalnya memenuhi ruangan, berusaha menutupi busuknya bangkai yang dia simpan. Dasi ini bagus nggak, Mei? Tanyanya sambil mematut diri. Aku berjalan mendekat. Masih mengenakan daster tidur, tapi mataku sudah terjaga sepenuhnya. Aku meraih dasi sutra merah marun itu. Bagus, Mas. Merah. Warna keberanian, ujarku lembut sambil menyimpul dasi itu di lehernya. Aku menarik simpulnya perlahan, semakin erat, tepat di jakunnya. Kekencengan, Mei, Rian meringis sedikit. Oh, maaf, aku melonggarkannya sedikit, lalu menepuk dadanya pelan. Harus pas, Mas. Supaya terlihat berwibawa saat menerima kejutan nanti. Rian tertawa lebar. Kamu tahu aja aku bakal dapat promosi. Doain ya, nanti malam, aku janji bakal ada berita besar buat kita. Berita besar? Kamu akan menceraikanku. Aku tahu itu rencananya. Dia ingin naik tahta menjadi direktur utama, lalu membuang istri tua yang dianggapnya tidak selevel lagi. Iya, Mas. Aku juga punya kejutan buat kamu, balasku dengan senyum misterius. Rian berangkat dengan mobil kantor. Begitu mobilnya hilang di tikungan, aku langsung bergerak. Tidak ada lagi daster. Aku masuk ke walk-in closet. Hari ini, aku memilih baju perang terbaikku. Sebuah pantsuit, setelan celana dan blazer, warna putih gading customade yang membalut tubuhku dengan sempurna. Putih adalah warna yang menyilaukan, warna yang mendominasi, warna yang tidak bisa disentuh oleh kotoran. Rambutku kusanggul modern. Make up minimalis namun tajam, dengan lipstik warna burgundi gelap. Di tanganku, bukan tas belanja, tapi sebuah koper dokumen kulit berisi vonis mati untuk karir suamiku. Pak Ujang, panggilku pada sopir pribadi lewat telepon. Siapkan mobil saya yang satu lagi. Kita ke kantor pusat. Lewat pintu belakang. Pukul 9, ruang rapat utama Wijaya Corp. Suasana di lantai 20 itu hikmat dan dingin. Meja oval panjang dari kayu mahoni dikelilingi oleh para pemegang saham, dewan komisaris, dan jajaran direksi. Di ujung meja, Pak Wijaya duduk dengan wajah tanpa ekspresi, seperti patung es. Rian duduk di kursi di sisi kanan, posisi strategis untuk calon penerus. Di belakangnya, duduk di kursi tambahan untuk notulen dan asisten, adalah Siska. Siska tampak berseri-seri. Dia mengenakan blus sutra yang terlalu ketat untuk suasana korporat, seolah ingin menunjukkan pada semua orang bahwa dia adalah wanita spesial bagi calon direktur utama. Sesekali dia berbisik pada Rian, dan Rian mengangguk sambil tersenyum arogan. Mereka merasa dunia ada di genggaman mereka. Baik, suara Pak Wijaya menggelegar, memecah keheningan. Kita mulai rapat umum pemegang saham luar biasa hari ini. Agenda rapat berjalan standar. Laporan kinerja, evaluasi pasar. Rian mempresentasikan pencapaian divisinya dengan berapi-api. Seperti yang Bapak Ibu lihat, kata Rian sambil menunjuk grafik yang menanjak di layar proyektor.
Di bawah kepemimpinan saya, efisiensi meningkat 20%. Kita siap ekspansi. Para pemegang saham mengangguk-angguk kagum. Rian tersenyum puas. Dia melirik Siska, memberikan kode jempol tersembunyi. Terima kasih, Pak Rian, potong Pak Wijaya tiba-tiba. Nadanya datar, tidak ada antusiasme. Presentasi yang indah. Secara visual. Rian sedikit bingung dengan nada itu, tapi dia tetap tersenyum. Terima kasih, Pak. Namun, lanjut Pak Wijaya, matanya menyapu seluruh ruangan. Sebelum kita masuk ke agenda utama yaitu pergantian direktur utama, saya ingin memperkenalkan konsultan auditor eksternal yang telah saya tunjuk minggu lalu untuk melakukan clean up sebelum transisi kepemimpinan. Wajah Rian menegang sedikit. Auditor itu. Dia pikir dia sudah menghapus semua data. Silakan masuk, ucap Pak Wijaya. Pintu ganda ruang rapat terbuka lebar. Bunyi langkah kaki tegas terdengar. Ta. Aku melangkah masuk. Aura di ruangan itu berubah seketika. Para pemegang saham yang tadinya mengantuk kini menegakkan punggung. Rian? Matanya membelalak seolah melihat hantu. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Siska menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat pasi. Aku berjalan dengan dagu terangkat, menatap lurus ke depan, melewati Rian tanpa menoleh sedikit pun, dan berdiri tepat di samping Pak Wijaya. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Sapaku, suaraku tenang, berwibawa, dan mengintimidasi. Perkenalkan, nama saya Maya Arista. Saya di sini sebagai ketua tim audit independen khusus. Maya? Rian akhirnya bersuara. Dia berdiri, tertawa gugup. Pak Wijaya, maaf ini istri saya. Sayang, kamu ngapain kesini? Mau bawain makan siang? Jangan bikin malu dong, ini rapat penting. Dia mencoba meremehkanku. Dia mencoba mengembalikan kerangka berpikir bahwa aku hanyalah ibu rumah tangga. Aku menoleh perlahan ke arahnya. Tatapan mataku dingin, menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Duduk, Saudara Rian Pratama, perintahku. Bukan sebagai istri, tapi sebagai atasan. Anda sedang berbicara dengan auditor yang ditunjuk komisaris utama. Interupsi sekali lagi, dan Anda akan dikeluarkan dari ruangan ini oleh keamanan. Rian ternganga. Dia melihat ke sekeliling, mencari dukungan. Tapi Pak Wijaya hanya diam, memberinya tatapan tajam yang menyuruhnya duduk. Rian jatuh terduduk di kursinya, kakinya lemas. Terima kasih, lanjutku. Aku menyambungkan tabletku ke sistem proyektor. Grafik, kesuksesan, Rian di layar menghilang. Digantikan oleh tampilan slide hitam dengan tulisan merah besar, temuan audit investigasi, penggelapan dana, pelanggaran kode etik. Bapak Ibu, mulaku. Grafik yang dipresentasikan Saudara Rian tadi memang naik. Tapi itu adalah grafik semu. Di balik angka penjualan itu, terdapat kebocoran dana operasional yang masif dan terstruktur. Aku menekan tombol next. Layar menampilkan tabel Excel yang rumit, tapi sudah kuberikan highlight kuning. Ini adalah daftar vendor logistik perusahaan. Perhatikan CV. Sinar Abadi. Vendor ini mendapatkan 40% kontrak pengiriman tahun ini, meskipun harganya 20% lebih mahal dari harga pasar. Aku menekan tombol lagi. Muncul foto akta pendirian perusahaan CV. Sinar Abadi. Pemilik CV ini bernama Budi Santoso. Setelah ditelusuri, aku menatap Siska yang kini gemetar hebat di kursinya. Budi Santoso adalah sepupu kandung dari saudari Siska, sekretaris divisi yang dipimpin Saudara Rian. Suara gasps, tarikan napas kaget, terdengar dari para pemegang saham. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu kebetulan, teriak Rian, keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Kualitas mereka bagus. Saya tidak tahu soal hubungan keluarga itu. Oh, Anda tidak tahu? Tanyaku santai. Mari kita lihat apakah Anda tahu soal ini. Slide berganti. Kali ini bukan angka. Ini adalah foto-foto. Foto tiket pesawat kelas bisnis ke Bali, Singapura, dan Surabaya. Foto invoice hotel bintang 5. Foto struk pembelian tas Louis Vuitton dan kalung berlian.
Semuanya dilampirkan bersandingan dengan bukti transfer rekening perusahaan ke rekening pribadi Rian dengan keterangan palsu seperti biaya entertainment klien atau perjalanan dinas luar kota. Pada tanggal 15 bulan lalu, saudara Rian mengajukan klaim biaya dinas ke Bali untuk meeting dengan investor. Tapi, aku memunculkan foto Rian dan Siska sedang berjemur di Beach Club Bali, tertawa sambil memegang koktail. Foto yang didapat detektifku. Faktanya, tidak ada investor. Yang ada hanya liburan romantis dengan uang pemegang saham. Ruangan itu meledak. Kurang ajar, teriak salah satu komisaris tua. Uang dividen saya dipakai buat zina? Rian berdiri, wajahnya merah padam antara marah dan malu. Cukup. Maya, kamu keterlaluan. Ini urusan rumah tangga. Jangan bawa masalah pribadi ke kantor. Pak Wijaya, hentikan istri saya yang gila ini. Ini bukan urusan rumah tangga, Rian, bentakku. Suaraku menggema, mematikan teriakan Rian. Aku berjalan mendekat ke mejanya. Menatap matanya dari jarak dekat. Saat kamu berselingkuh menggunakan uang gajimu sendiri, itu urusan rumah tangga. Tapi saat kamu membiayai pelacurmu ini, jariku menunjuk Siska yang kini menangis sesenggukan, menggunakan uang perusahaan, memalsukan laporan keuangan, dan memanipulasi vendor, itu adalah tindak pidana korupsi dan penggelapan jabatan. Saya tidak. Rian mencoba menyangkal, tapi suaranya hilang. Dan satu lagi, potongku. Aku menekan tombol terakhir. Muncul foto buku nikah siri mereka. Di sebelahnya, pasal dalam peraturan perusahaan. Pasal 45 ayat 2 Peraturan Perusahaan Wijaya Corp. Setiap karyawan dilarang memiliki hubungan suami istri atau hubungan romantis dalam satu divisi yang sama, conflict of interest, dan dilarang keras melakukan tindakan asusila yang mencoreng nama baik perusahaan. Aku berbalik menghadap pemegang saham. Saudara Rian Pratama telah menikah siri secara diam-diam dengan bawahannya sendiri, saudari Siska, tanpa izin istri sah dan tanpa melapor ke HRD. Ini menciptakan konflik kepentingan di mana dia meloloskan vendor milik keluarga istri sirinya. Ini adalah cacat integritas yang tidak bisa ditoleransi. Hening. Hening yang mencekam. Rian hancur. Dia merosot di kursinya, tatapannya kosong. Siska menelungkupkan wajahnya di meja, menangis histeris. Pak Wijaya akhirnya berdiri. Dia menepuk tangannya pelan. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Brilian, kata Pak Wijaya. Terima kasih, Bu Maya, atas audit yang sangat transparan. Pak Wijaya menatap Rian dengan jijik. Rian Pratama. Siska Anggraini. Mulai detik ini, kalian dipecat dengan tidak hormat. Pak, tolong Pak. Rian mencoba mengemis, air mata mulai keluar dari matanya. Saya hilaf, saya bisa kembalikan uangnya, jangan pecat saya, karir saya. Kembalikan? Pak Wijaya tertawa sinis. Aset kamu sudah dibekukan oleh bank atas permintaan istri sah kamu yang memegang surat kuasa. Kamu tidak punya apa-apa, Rian. Bahkan jas yang kamu pakai itu, mungkin sebentar lagi disita debt collector. Keamanan, panggil Pak Wijaya. 4 orang satpam berbadan tegap masuk. Mereka menyeret Rian dan Siska. Lepaskan. Saya direktur. Saya calon direktur utama. Rian berteriak seperti orang gila saat diseret keluar. Kamu bukan siapa-siapa, balas Pak Wijaya. Saat Rian diseret melewati aku, dia menatapku. Tatapan penuh kebencian dan keputusasaan. Maya, tegak kamu, aku suamimu. Aku menatapnya datar. Dulu kamu suamiku. Sekarang kamu hanyalah kewajiban masa lalu yang sudah kulunasi. Pintu tertutup. Teriakan Rian dan tangisan Siska menghilang di lorong. Ruang rapat kembali tenang. Para pemegang saham masih syok. Bapak Ibu, Pak Wijaya kembali bicara. Kita kehilangan satu kandidat direktur utama hari ini. Tapi, krisis ini menunjukkan bahwa kita butuh pemimpin yang punya integritas, kecerdasan, dan ketegasan untuk membersihkan perusahaan. Pak Wijaya menunjuk ke arahku. Saya merekomendasikan Maya Arista. Mantan direktur pemasaran legendaris kita, orang yang dulu membangun pondasi perusahaan ini sebelum dia, cuti, panjang.
Orang yang hari ini menyelamatkan uang kalian dari tikus-tikus berdasi. Semua mata tertuju padaku. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada hanya kekaguman dan rasa hormat, serta sedikit rasa takut. Setuju, teriak komisaris utama. Setuju, sahut yang lain. Setuju. Pak Wijaya tersenyum padaku. Selamat datang kembali di kursi Anda, Ibu Direktur Utama. Aku mengangguk hormat. Terima kasih atas kepercayaannya. Langkah pertama saya sebagai Direktur Utama, kita akan audit ulang seluruh divisi dan kita pastikan setiap sen uang yang dicuri Rian dan Siska dikembalikan, meskipun mereka harus membusuk di penjara atau mengemis di jalanan. Sore harinya, aku keluar dari gedung kantor. Mobil dinas Direktur Utama, sebuah Mercedes-Benz S-Class hitam mengkilap, sudah menunggu di lobi. Di trotoar seberang jalan, aku melihat pemandangan yang menyedihkan. Rian duduk di pinggir trotoar, dasinya sudah lepas, jasnya kusut. Dia memegang kotak kardus berisi barang-barang pribadinya. Siska berdiri di sampingnya, heelsnya patah sebelah, mascaranya luntur membuat wajahnya seperti hantu. Mereka sedang bertengkar hebat di pinggir jalan, ditonton tukang ojek. Kaca mobilku gelap, mereka tidak bisa melihatku. Tapi aku bisa melihat mereka dengan jelas. Jalan, Pak, perintahku pada sopir. Saat mobilku meluncur melewati mereka, aku tidak merasakan kesedihan. Aku tidak merasakan kerinduan. Yang kurasakan hanyalah rasa ringan yang luar biasa. Beban parasit seberat 80 kg bernama Rian Pratama sudah lepas dari punggungku. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga kemerahan. Indah sekali, seindah masa depanku yang baru saja dimulai kembali. Tapi ini belum selesai. Membuat mereka dipecat hanyalah babak pertama. Babak kedua adalah memastikan mereka tidak punya tempat bernaung. Aku mengambil ponselku, menelepon pengacara perceraian terbaik di kota ini. Halo, Pak Hotman? Ya, ini Maya. Surat gugatan cerainya bisa dikirim sekarang ke alamat orang tua Rian. Dan tolong pastikan pasal tentang gonogini nihil akibat perselingkuhan ditegakkan sekeras-kerasnya. Saya mau dia keluar dari pernikahan ini hanya membawa celana dalam yang dia pakai. Langit Jakarta seolah bersekongkol dengan nasib Rian. Awan hitam bergulung tebal, menurunkan hujan deras yang mengguyur kota tanpa ampun. Sebuah taksi blue bertua, bukan Silverbird atau taksi online premium yang biasa ditumpangi Rian, berhenti di depan gerbang rumah mewah kami. Rian dan Siska turun dengan tergopoh-gopoh, melindungi kepala mereka dengan tas kerja dan tas tangan yang basah kuyup. Mereka baru saja dipecat. Mereka baru saja dipermalukan di depan orang-orang terkaya di perusahaan. Dan sekarang, mereka pulang dengan harapan bisa beristirahat, meratapi nasib, dan menyusun rencana balas dendam. Rian berlari ke arah gerbang hitam yang menjulang tinggi itu. Dia merogoh saku celananya, mengambil kunci gerbang otomatis. Dia menekan tombolnya berkali-kali. Klik, 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 hening. Gerbang itu bergeming. Tidak ada suara mesin berdengung. Tidak ada pergerakan. Sialan, umpat Rian, memukul remote kunci itu ke telapak tangannya. Baterainya habis apa gimana? Siska, coba telepon Pak Ujang atau Satpam Komplek. Siska, yang make-upnya sudah luntur menjadi topeng horor, menggigil kedinginan. HP-ku mati, Mas. Baterainya habis buat nangis di kantor tadi. Pakai HP kamu dong. Rian menggeram, mencoba mendorong gerbang besi seberat setengah ton itu secara manual. Sia-sia. Tiba-tiba, lampu sorot taman menyala terang, menyorot mereka berdua seperti tikus yang tertangkap basah di selokan. Pintu kecil di samping gerbang terbuka. Bukan satpam komplek yang keluar, tapi dua orang pria berbadan besar dengan seragam security swasta berwarna hitam-hitam. Di dada mereka tertulis, VVIP Private Guard. Dan di belakang mereka, berdiri aku. Aku berdiri di bawah payung hitam besar yang dipegangkan oleh salah satu pengawal. Aku mengenakan gaun rumah santai berbahan sutra, memegang secangkir teh hangat yang uapnya mengepul indah di udara dingin. Wajahku kering, hangat, dan tenang. Kontras sekali dengan mereka yang basah, kotor, dan gemetar. M.A. Maya? Rian menatapku tak percaya. Apa-apaan ini? Kenapa gerbang diganti kodenya?
Suruh satpam-satpam ini minggir. Ini rumahku. Aku menyesap tehku perlahan, menikmati aroma Earl Grey yang menenangkan. Rumahmu? Tanyaku dengan nada geli. Koreksi sedikit, Rian. Ini adalah rumah yang sertifikatnya atas nama Maya Arista. Rumah yang cicilannya dilunasi menggunakan uang bonus tahunan Maya Arista 3 tahun lalu, saat kamu sedang sibuk memodifikasi mobil sport MU. Tapi itu harta Gonogini. Aku punya hak separuh. Teriak Rian, suaranya kalah oleh deru hujan. Harta Gonogini? Aku tertawa kecil. Kamu lupa perjanjian pranikah kita? Pasal 7. Jika terjadi perceraian akibat perselingkuhan yang disertai bukti valid, maka pihak yang berselingkuh kehilangan seluruh hak atas harta bersama. Wajah Rian pucat pasi, lebih putih dari kemejanya yang basah. Dia ingat sekarang. Dia ingat menandatangani kertas itu 10 tahun lalu karena dia sangat mencintaiku, atau sangat ingin menguasai hartaku saat itu, dan yakin tidak akan pernah selingkuh. Maya, jangan begini, Mei. Suara Rian berubah memelas. Dia mendekat ke pagar besi, mencengkeram jerujinya. Aku salah. Aku ngaku salah. Tapi tolong, biarkan kami masuk dulu. Siska kedinginan. Kita bicarakan ini baik-baik di dalam. Kita ini suami istri, Mei. Aku menatap Siska yang memeluk dirinya sendiri di belakang Rian. Gadis itu tidak berani menatap mataku. Suami istri, ulangku. Rian, kamu menikahinya 6 bulan lalu. Secara agama dan egomu, dia istrimu. Jadi, silakan minta tanggung jawab padanya. Kenapa minta berteduh di rumah istri tua yang kamu bilang membosankan ini? Mei, aku dipecat. Rekeningku diblokir. Aku nggak punya uang tunai. Setidaknya kasih aku kesempatan ambil baju-baju. Ah, baju-baju? Aku mengangguk pada salah satu pengawal. Tolong berikan sampah mereka. Pengawal itu mengangguk, lalu menendang 2 buah koper besar yang sudah disiapkan di pos satpam hingga meluncur ke jalanan basah. Brak! Koper itu tergeletak di aspal yang becek. Salah satu koper terbuka sedikit karena bantingannya, memperlihatkan isinya, baju-baju Rian yang dimasukkan asal-asalan, bercampur dengan sepatu kotor dan tunggu. Itu koleksi lingerie Siska yang kutemukan di laci tersembunyi di ruang kerja Rian. Itu barang-barang kalian, kataku dingin. Semua sudah kumasukkan. Baju, dokumen pribadi, ijazah, dan semua hadiah yang pernah kamu kasih ke aku. Aku nggak butuh barang pemberian pengkhianat. Itu najis buatku. Siska menjerit saat melihat tas Hermesnya, yang ternyata KW Super. Aku baru tahu saat mempackingnya, terendam genangan air hujan. Tas gue, pekik Siska, berlari memungut tas itu. Maya, lo gila ya? Ini tas mahal. Mahal, cibirku. Itu palsu, Siska. Sama seperti cintamu ke suamiku. Murahan. Siska menatapku dengan nyalang. Awas lo ya. Gue laporin polisi atas perbuatan tidak menyenangkan. Silakan, tantangku. Lapor polisi. Sekalian aku serahkan bukti penggelapan dana 2 miliar yang kalian lakukan ke polisi malam ini juga. Mau tidur di penjara atau tidur di kolong jembatan? Pilihan ada di tangan kalian. Ancaman itu membungkam Siska seketika. Penjara adalah kata yang paling mereka takuti saat ini. Rian masih berusaha. Dia berlutut di aspal yang basah. Air hujan dan air mata bercampur di wajahnya. Pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Dulu, pria ini adalah rajaku. Sekarang, dia hanyalah pengemis di depan gerbang istanaku. Mei, aku mohon. Isaknya. Aku nggak punya tempat tujuan. Orang tuaku di kampung pasti kena serangan jantung kalau tahu aku dipecat. Teman-temanku pasti menjauh semua. Cuma kamu yang aku punya, Mei. Maafin aku. Aku janji ceraikan Siska sekarang juga. Siska melotot mendengar itu. Mas Rian? Maksud kamu apa? Kamu mau buang aku setelah aku dipecat gara-gara kamu? Diam kamu, bentak Rian pada Siska. Ini semua gara-gara kamu. Coba kamu nggak minta macem-macem, Maya nggak bakal curiga. Gara-gara aku? Kamu yang gatel, Mas. Mereka mulai bertengkar di tengah hujan. Saling menyalahkan.
Cinta yang mereka agung-agungkan di hotel mewah, hancur lebur begitu uang dan fasilitas dicabut. Aku menatap pertunjukan drama itu dengan tatapan bosan. Cukup, kataku tegas. Mereka berdua diam, menoleh padaku. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari balik gaunku yang tetap kering. Aku melemparkannya melewati pagar. Amplop itu jatuh tepat di depan lutut Rian. Itu surat gugatan cerai. Sudah aku tanda tangani. Pengacara saya akan menghubungi kamu untuk jadwal sidang pertama. Jangan mempersulit keadaan, atau aku akan pastikan kalian tidak hanya miskin, tapi juga membusuk di sel tahanan. Mei. Pergi, perintahku. Dan jangan pernah tunjukkan wajah kalian di komplek ini lagi. Satpam komplek sudah pegang foto kalian dengan instruksi, dilarang masuk, orang berbahaya. Aku membalikan badan, memberi isyarat pada pengawal untuk masuk dan menutup pintu kecil itu. Maya, tunggu. Maya, teriakan Rian terdengar putus asa. Pintu tertutup. Aku berjalan kembali menuju rumah megahku yang hangat. Suara gedoran di gerbang masih terdengar samar, lalu perlahan menghilang ditelan suara hujan. Di luar gerbang, Rian menatap gerbang besi yang kokoh itu dengan pandangan kosong. Dia menggenggam amplop basah berisi gugatan cerai itu. Dia habis. Benar-benar habis. Mobil dinas ditarik. Kartu kredit diblokir. Rekening kosong. Rumah dikunci. Dan kini, istri yang dulu selalu mendukungnya dari nol, telah membuangnya seperti sampah. Mas. Suara Siska terdengar pelan, tidak lagi galak, tapi penuh ketakutan. Kita mau tidur di mana malam ini? Dompetku ketinggalan di laci kantor pas diseret satpam tadi. Kamu pegang uang tunai enggak? Rian merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan dompet kulitnya yang basah. Dia membukanya. Kosong. Hanya ada struk ATM penarikan gagal tadi siang, dan uang receh Rp50.000 selembar. Sisanya kartu-kartu yang sudah tidak berguna. Rp50.000. Dulu, ini adalah uang tips parkir Rian. Sekarang, ini adalah seluruh kekayaan mereka untuk bertahan hidup. Kita cari warnet atau masjid, gumam Rian parau. Atau motel murah di pinggir jalan. Motel? Aku nggak mau tidur di tempat jorok, protes Siska. Sadar diri, Siska. Rian meledak. Dia mencengkeram bahu Siska kasar. Kita gembel sekarang. Kamu dengar? Kita gembel. Nggak ada lagi hotel bintang 5. Nggak ada lagi fine dining. Kalau kamu nggak mau ikut susah, pergi sana. Siska menangis, tapi dia tidak pergi. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Keluarganya juga pasti akan menolaknya setelah tahu dia dipecat karena kasus memalukan. Dia terpaksa bergantung pada Rian yang sudah runtuh. Dengan menyeret koper berat di tengah hujan badai, mantan calon direktur utama dan mantan sekretaris hits itu berjalan tertatih-tatih menyusuri trotoar. Setiap mobil mewah yang lewat mencipratkan air genangan ke wajah mereka. Rian menunduk malu. Dia takut ada koleganya yang lewat dan melihatnya dalam kondisi serendah ini. Mereka berjalan hampir 2 kilometer, sampai menemukan sebuah penginapan kelas melati yang kumuh di gang sempit. Kamar kosong, Pak? Tanya Rian pada penjaga resepsionis yang sedang merokok. Ada. Semalam 75.000. Kipas angin, jawab penjaga itu tanpa melihat mereka. Cuma ada 50.000. Kata Rian malu. Penjaga itu melirik Rian dan Siska yang basah kuyup, lalu melirik koper mereka. Ya udah, masuk aja. Tapi check out jam 8 pagi. Jangan macem-macem. Kamar itu sempit, lembab, dan bau apek. Kasurnya tipis dengan spray yang warnanya sudah kusam. Ada kecoak melintas di dinding. Siska menjerit jijik dan melompat ke atas kasur. Mas, ada kecoak. Aku mau pulang. Rian duduk di lantai yang dingin, bersandar pada dinding yang catnya mengelupas. Dia tidak peduli lagi pada kecoak. Pikirannya melayang pada kamar tidurnya yang dulu. Kasur king cole yang empuk. Selimut tebal yang wangi lavender. Maya yang memijat kepalanya saat dia lelah. Bodoh. Bisik Rian, memukul kepalanya sendiri. Aku bodoh sekali. Perutnya berbunyi keroncongan. Dia lapar. Tapi uangnya sudah habis untuk bayar kamar.
Tidak ada makan malam hari ini. Sementara itu, Siska terus menangis di pojok kasur, meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat dalam waktu kurang dari 12 jam. Kembali ke rumah mewah. Aku selesai mandi air hangat. Tubuhku terasa rileks. Aku mengenakan piyama sutra yang nyaman, lalu duduk di sofa ruang tengah yang luas. Di meja, terhidang makan malam yang lezat buatan Bibi. Tapi aku tidak makan sendiri. Ponselku berbunyi. Video call dari Pak Wijaya. Halo, Ibu Direktur Utama, sapa Pak Wijaya di layar. Dia sedang di ruang kerjanya, memegang gelas wine. Bagaimana pembuangan limbah malam ini? Lancar? Aku tersenyum, mengangkat cangkir tehku. Sangat lancar, Pak. Limbah sudah dibuang ke tempat yang semestinya, jalanan. Pak Wijaya tertawa. Bagus. Oh ya, besok pagi jam 8, tim legal saya akan membekukan aset tanah Rian di kampung halamannya. Saya dengar dia punya sawah warisan. Kita akan sita itu sebagai ganti rugi perusahaan. Lakukan, Pak, jawabku tanpa ragu. Jangan sisakan sejengkal tanah pun. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya memulai dari nol ralat, dari minus. Kamu kejam, Maya. Dan saya menyukainya. Perusahaan butuh tangan besi seperti kamu. Kejam itu perlu untuk mendidik pengkhianat, Pak. Pembicaraan kami berlanjut ke strategi perusahaan. Aku merasa hidup kembali. Otakku berputar cepat membahas strategi pasar, ekspansi, dan audit. Inilah duniaku yang sebenarnya. Dunia di mana kecerdasan dihargai, bukan sekadar kepatuhan memasak di dapur. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak. Di luar, badai masih mengamuk. Tapi di dalam hatiku, badai sudah berlalu. Sementara Rian, di kamar sempit yang bau itu, menatap langit-langit yang bocor, menahan lapar, dan menyadari bahwa besok pagi neraka yang sebenarnya baru akan dimulai. Karena besok, berita pemecatan mereka akan masuk koran bisnis. Dan seluruh dunia akan tahu aib mereka. Pagi itu, Rian terbangun bukan karena alarm ponsel canggihnya atau aroma kopi buatan istri, melainkan karena gedoran keras di pintu kamar penginapan murah itu. Woi, udah jam 8. Check out atau bayar lagi, teriak penjaga losmen dari luar. Rian tersentak bangun. Punggungnya sakit luar biasa karena tidur di kasur busa tipis yang pernya menonjol. Dia menoleh ke samping. Siska masih mendengkur dengan mulut terbuka, air liur membasahi bantal yang sarungnya sudah dekil. Pemandangan yang jauh dari kata, seksi, yang selama ini dia puja. Siska, bangun, Rian mengguncang bahu wanita itu kasar. Kita diusir. Siska mengerang, membuka matanya yang bengkak. Jam berapa, Mas? Suruh room service bawain sarapan dong. Aku mau croissant sama latte. Rian menatapnya tak percaya. Siska, sadar? Kita di losmen 75.000. Nggak ada croissant. Adanya kamu bangun, mandi pakai air dingin, terus kita keluar dari sini sebelum diusir paksa. Realita menghantam Siska. Dia duduk, melihat sekeliling kamar sempit berukuran 3x3 meter itu dengan tatapan jijik. Dia mulai menangis lagi. Aku nggak mau hidup gini, Mas. Lakuin sesuatu. Kamu kan pintar, cari kerja dong. Iya, ini aku mau cari kerja. Bentak Rian sambil memungut kemeja kusutnya dari lantai. Bau apek menguar dari baju itu. Dia tidak punya uang untuk laundry atau setrika. Pukul 10, kawasan segitiga emas Jakarta. Rian menurunkan gengsinya. Dia pergi ke gedung perkantoran pesaing Wijaya Corp, yaitu Nusantara Group. Dia mengenal direktur operasional di sana, Pak Burhan, yang dulu pernah mencoba membajaknya. Dengan sisa uang receh, Rian naik ojek online sampai ke lobi gedung. Dia mencoba merapikan rambutnya di kaca toilet umum lobi sebelum naik. Wajahnya kucel, lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Selamat pagi, saya Rian Pratama. Saya ingin bertemu Pak Burhan. Saya teman lamanya, kata Rian pada resepsionis, mencoba terdengar percaya diri. Resepsionis itu mengetik sesuatu di komputer, lalu menatap Rian dengan pandangan aneh. Sebentar ya, Pak. 5 menit kemudian, bukan Pak Burhan yang turun,
melainkan seorang staf HRD muda yang membawa sebuah map. "Bapak Rian Pratama?" tanya staf itu dingin. "Ya. Mana Pak Burhan? Saya mau bicara soal posisi kosong di level manajer senior." Staf itu tersenyum tipis, senyum yang merendahkan. "Maaf, Pak Rian. Pak Burhan tidak bersedia menemui Bapak. Dan terkait lamaran kerja, saya rasa Bapak perlu melihat ini." Staf itu menunjukkan layar tabletnya. Itu adalah email blast dari Asosiasi HRD Nasional. Judulnya, Alert, Blacklist Professional, Pelanggaran Integritas Berat. Di bawahnya terpampang foto Rian dan Siska. Lengkap dengan deskripsi kasus, penggelapan dana perusahaan, pemalsuan laporan keuangan, dan pelanggaran etika berat, konflik kepentingan perselingkuhan korporat. Nama Bapak sudah masuk red notice di seluruh industri logistik dan manajemen bisnis di Jakarta. Sistem kami otomatis menolak profil Bapak, jelas staf itu. Saran saya, Pak, coba cari profesi yang tidak butuh pengecekan latar belakang. Mungkin supir taksi atau buruh pabrik. Wajah Rian merah pada menahan malu. "Ini fitnah. Istri saya yang menyebarkan ini. Saya punya kemampuan." "Kemampuan mencuri?" potong staf itu. "Silakan pergi, Pak, atau saya panggil keamanan." Rian berjalan keluar gedung dengan langkah gontai. Dia merasa telanjang. Semua orang yang berpapasan dengannya seolah tahu siapa dia. Si maling berdasi. Dia mencoba menelepon 3 teman lamanya sesama eksekutif. "Teman pertama, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Diblokir." "Teman kedua, sorry, Yan. Gue denger kasus lo. Gila lo ya, mainin duit Pak Wijaya. Jangan hubungi gue dulu, gue nggak mau kebawa sial." "Teman ketiga, Yan, lo punya utang 5 juta sama gue yang lo pinjam buat beli kado ultas Siska bulan lalu. Balikin sekarang atau gue laporin polisi juga." Rian mematikan ponselnya. Dia duduk di halte bus, menatap gedung-gedung tinggi yang dulu adalah tempat bermainnya. Sekarang, dia hanyalah semut yang siap diinjak. Sementara itu, Siska mencoba cara lain. Dia pergi ke pasar loak barang mewah di kawasan Jakarta Selatan. Dia membawa tas Hermes, yang ternyata palsu, dan beberapa perhiasan emas pemberian Rian. Dia masuk ke toko jual beli emas dengan percaya diri. "Saya mau jual kalung ini. Masih baru, beli 2 bulan lalu," kata Siska, meletakkan kalung emas putih bertahtakan berlian kecil di etalase. Pemilik toko, seorang pria tua berkacamata, mengambil kalung itu. Dia melihatnya dengan kaca pembesar, lalu menggosoknya sedikit. "Mbak, ini suratnya mana?" "Suratnya ketinggalan di rumah lama. Disita mantan istri suami saya." Siska berbohong. "Waduh, kalau nggak ada surat, harganya jatuh, Mbak. Lagian." Pria itu menatap Siska kasihan. "Ini bukan emas putih murni. Ini perak yang disepuh emas putih. Berliannya juga zircon, bukan berlian asli. Ini perhiasan imitasi kualitas bagus, tapi bukan barang investasi." Jantung Siska berhenti berdetak. "Apa? Nggak mungkin. Mas Rian bilang ini harganya 25 juta. Mbak ditipu suaminya kali. Ini barunya paling 1,5 juta. Kalau dijual lagi tanpa surat, saya cuma berani ambil 300 ribu. Itu harga peraknya doang." Siska menjerit frustrasi. "Dasar Rian bajingan. Dia bilang ini asli." Siska terpaksa menjualnya dengan harga 300 ribu. Dia menangis di depan toko emas. Tas Hermesnya? Penjual tas bekas bahkan menertawakannya saat dia menawarkannya. "Mbak, ini jahitan KW Mangga 2. Saya nggak terima barang palsu." Ternyata selama ini, kemewahan yang diberikan Rian adalah kemewahan semu. Rian memang korupsi, tapi uangnya habis untuk gaya hidup hura-hura, judi online, yang baru diketahui Siska belakangan, dan membeli barang palsu demi terlihat kaya di mata Siska. Kantor Pusat Wijaya Corp, siang hari. Aku duduk di kursi kebesaran direktur utama. Ruangan ini jauh lebih besar dari ruanganku yang dulu. Pemandangan Jakarta dari lantai 40 terlihat menakjubkan. Pintu diketuk. Sekretaris baruku, seorang pria muda yang kompeten dan profesional, tidak seperti Siska, masuk membawa berkas.
Bu Maya, ini laporan audit final aset Rian Pratama yang sudah dibekukan. Aku membacanya. Hutang kartu kredit, 150 juta. Hutang KTA, kredit tanpa agunan 300 juta. Cicilan mobil sport yang macet, 3 bulan. Dan mataku tertuju pada satu baris, hutang pinjaman online, pinjol, di 15 aplikasi berbeda total 80 juta. Aku tertawa kecil. Luar biasa. Ternyata dia gali lubang tutup lubang untuk membiayai gengsinya. Benar, Bu. Dan karena nomor ponsel Bapak Rian sudah tidak aktif, para debt collector mulai meneror kontak darurat. Karena Ibu sudah bercerai secara resmi, gugatan kilat yang disetujui pengadilan karena bukti perselingkuhan kuat, mereka tidak bisa menagih ke Ibu. Tapi apa? Mereka mulai mencari keberadaan fisik Rian. Dan sepertinya, Rian bodohnya menggunakan KTP-nya untuk check-in di losmen tadi malam. Sistem data pinjol ilegal itu canggih, Bu. Mereka tahu posisinya. Aku menutup berkas itu sambil tersenyum puas. Biarkan alam bekerja. Oh ya, rilis pers tentang manajemen baru yang bersih sudah tayang di koran. Sudah, Bu. Foto Ibu ada di halaman depan Kompas dan Bisnis Indonesia. Judulnya, Kembalinya Sang Ratu, Maya Arista bersihkan Wijaya Corp dari oknum koruptif. Bagus. Kirimkan 1 eksemplar koran itu ke alamat orang tua Rian di kampung. Biar mereka tahu kelakuan anak kebanggaan mereka. Baik, Bu. Sore hari, di Warung Tegal, Warteg. Rian dan Siska bertemu kembali di sebuah warteg pinggir jalan. Mereka makan nasi dengan lauk tempe orek dan sayur lodeh. Makanan termurah yang ada. Dapat kerja? Tanya Siska sinis sambil mengunyah tempe keras. Rian menggeleng lemah. Aku di blacklist, Siska. Maya benar-benar niat bunuh aku. Kamu gimana? Dapat duit jual perhiasan? Siska melempar uang 200.000, sisa dari 300.000 yang sudah dipakai jajan es teh, ke meja. Nih, cuma segitu. Kalung yang kamu kasih itu palsu. Kamu bohongin aku selama ini. Aku nggak bohong. Aku beli di toko temenku, katanya asli. Rian membela diri, meski dalam hati dia tahu dia memang beli yang murah demi sisa uangnya bisa buat judi slot. Halah, alesan. Tiba-tiba, mata Rian tertuju pada televisi kecil yang menyala di pojok warteg. Berita sore sedang menayangkan profil bisnis. Di layar, wajahku muncul. Cantik, elegan, berwibawa. Presenter, Maya Arista, CEO baru Wijaya Corp, hari ini mengumumkan rekor laba perusahaan setelah melakukan bersih-bersih manajemen. Saham Wijaya Corp melonjak 15%. Rian tersedak nasinya. Dia menatap layar itu dengan mata berkaca-kaca. Wanita di layar itu, wanita yang sedang diwawancarai wartawan dengan bahasa Inggris yang fasih itu, adalah wanita yang dulu dia suruh mencuci kaos kakinya. Dia hebat banget ya, Mas, gumam Siska, suaranya terdengar iri dan menyesal. Coba kamu nggak selingkuh. Mungkin kita sekarang lagi makan steak di restoran hotel bintang 5 nemenin dia. Diam kamu. Rian membanting sendoknya. Pengunjung warteg lain menoleh kaget. Mas, jangan teriak-teriak. Malu. Belum sempat Rian menjawab, 2 buah motor metik berhenti mendadak di depan warteg. 4 orang pria berjaket kulit dengan wajah sangar turun. Mereka memakai masker tapi tatapan matanya mencari mangsa. Salah satu dari mereka memegang ponsel, melihat foto, lalu melihat ke arah Rian. Itu dia. Rian Pratama, teriaknya. Rian pucat pasi. Debt collector. Kabur, Siska, teriak Rian. Rian melompati meja warteg, menendang piring-piring hingga pecah berantakan. Dia berlari ke gang belakang. Siska yang panik ikut berlari di belakangnya, meninggalkan koper mereka begitu saja di warteg. Woi, bayar dulu makanannya, teriak ibu warteg. Kejar, teriak debt collector. Terjadilah kejar-kejaran dramatis di gang sempit yang becek dan bau got. Rian berlari sekuat tenaga, paru-parunya serasa mau meledak. Dia, yang biasa duduk di kursi empuk ber-AC, kini harus lari dari kejaran preman pinjol. Siska tertinggal di belakang karena heelsnya,
yang tinggal sebelah, menyulitkan lari. "Mas Rian, tunggu aku," jerit Siska. Tapi Rian tidak menoleh. Insting bertahan hidupnya membuat dia egois. Dia meninggalkan Siska. Siska terpleset kulit pisang dan jatuh ke dalam got hitam yang bau. Aduh. Para penagih hutang itu melewatinya begitu saja. Target utama mereka adalah Rian, pemegang KTP. Rian terus berlari sampai menemui jalan buntu. Tembok tinggi menghalanginya. Dia berbalik. 4 preman itu sudah mengepungnya. "Mau lari kemana lo, bos?" Salah satu preman memukul telapak tangannya dengan tongkat baseball. "Utang pokok 80 juta, bunga dan denda jadi 150 juta. Bayar sekarang atau satu jari putus." "Ampun, Bang. Saya nggak punya duit. Saya baru dipecat." Rian memohon, berlutut di tanah becek. "Bodoh amat. Lo pakai duit perusahaan kita, lo harus tanggung jawab." "Haja." Buge. Pukulan pertama mendarat di perut Rian. Dia mengerang kesakitan, memuntahkan nasi dan tempe orek yang baru dimakannya. Pukulan demi pukulan mendarat. Bukan pukulan yang mematikan, tapi cukup untuk membuat sekujur tubuhnya remuk redam. Wajah tampan yang dulu dibanggakannya kini lebam, bibirnya pecah, matanya bengkak. Setelah 5 menit penyiksaan, preman itu berhenti. Mereka meludahi Rian yang terkapar tak berdaya. "Ini peringatan pertama. Besok kita datang lagi. Kalau nggak ada duit, ginjal lo kita ambil." Mereka pergi. Siska akhirnya menyusul dengan tubuh penuh lumpur got yang bau busuk. Dia melihat Rian tergeletak seperti onggokan sampah. "Mas." Siska menutup mulutnya ngeri. Rian membuka matanya yang tinggal satu celah. Dia menatap Siska dengan kebencian mendalam. "Gara-gara kamu?" desis Rian, darah menetes dari mulutnya. "Semua ini gara-gara nafsu birahimu? Gara-gara kamu minta tas, minta liburan, istriku yang sempurna pergi, hartaku hilang, hidupku hancur. Kok nyalahin aku?" Siska tidak terima disalahkan meski melihat kondisi Rian begitu. "Kamu yang mau selingkuh. Kamu yang gak bisa jaga barang kamu. Dasar laki-laki lemah. Tahu gini aku gak mau nikah siri sama kamu. Pergi." Usir Rian lemah. "Emang aku mau pergi?" teriak Siska. "Aku gak mau ngurusin gembel cacat kayak kamu. Aku mau pulang kampung aja jadi TKW atau apa kek, yang penting gak sama kamu." Siska berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Rian sendirian di gang sempit yang gelap itu. Cinta haram mereka berakhir di kubangan lumpur, tepat seperti prediksi Maya. Malam itu, hujan turun lagi, membasuh darah di wajah Rian, tapi tidak bisa membasuh dosanya. Dia menangis meraung-raung, memanggil nama Maya. "Maya, tolong aku. Maafkan aku." Tapi tidak ada yang mendengar. Hanya tikus-tikus got yang berlarian di sekitarnya. Sementara itu, di layar HP preman yang tadi memukulnya, muncul notifikasi transfer masuk dari seseorang anonim. Transfer 5 juta. Keterangan, terima kasih atas kerja kerasnya memberi pelajaran. Jangan bunuh dia, biarkan dia hidup menderita. Aku tersenyum di balik selimut sutraku yang hangat. Pelajaran fisik sudah dimulai. 1 bulan telah berlalu sejak malam pengusiran itu. 1 bulan yang terasa seperti 1 abad bagi Rian Pratama. Di bawah jembatan layang kawasan Jakarta Pusat, di antara tumpukan kardus bekas dan bau pesing yang menyengat, seorang pria kurus kering sedang mengais sisa makanan dari bungkusan styrofoam yang dibuang orang. Rambutnya panjang dan gimbal, menggumpal karena debu dan minyak. Wajahnya yang dulu terawat kini penuh brewok berantakan dan koreng bekas luka pukulan debt collector yang tidak diobati dengan benar. Rian Pratama, mantan calon direktur utama, kini bertarung dengan seekor kucing liar demi memperebutkan sisa tulang ayam. "Pergi. Ini punyaku," serak Rian, menendang kucing itu. Kucing itu mendesis dan lari. Rian memungut tulang ayam yang masih ada sedikit dagingnya itu. Tanpa rasa jijik, rasa itu sudah mati 2 minggu lalu, dia menggigitnya. Rasanya asin, bercampur debu jalanan. Air matanya menetes. Ingatannya melayang ke steak wagyu yang dimasak Maya sebulan lalu. Daging yang empuk, juicy, dengan saus jamur yang gurih.
Saat itu dia memakannya dengan perasaan was-was karena menyembunyikan selingkuhan. Sekarang, dia akan membunuh siapa saja demi bisa menjilat piring bekas Thea itu. Tuhan, kenapa jadi begini? Rintihnya. Setiap hari adalah siksaan. Dia mencoba melamar kerja jadi kuli panggul di pasar, tapi tubuhnya yang manja tidak kuat mengangkat karung beras 50 kilogram. Dia diusir dan dimaki. Dia mencoba jadi tukang parkir, tapi dipukuli oleh preman penguasa lahan. Akhirnya, dia hanya bisa menadahkan tangan. Tapi bahkan menjadi pengemis pun dia gagal. Orang-orang melihatnya dengan jijik, bukan kasihan. Aura, mantan orang kaya yang sombong, entah bagaimana masih tersisa di wajahnya, membuat orang enggan memberi. Malam itu, hujan turun lagi. Rian menggigil di balik kardus yang menjadi rumah barunya. Dia merogoh saku celananya yang sudah robek. Dia mengeluarkan satu-satunya harta yang dia jaga mati-matian, sobekan koran kucel yang dia temukan di tempat sampah seminggu lalu. Di koran itu, ada foto Maya. Maya sedang tersenyum sambil memotong pita peresmian gedung baru Wijaya Corp. Dia terlihat bersinar, mengenakan gaun desainer, dikelilingi pejabat dan pengusaha. Rian mengelus foto itu dengan jempolnya yang kotor. Maya, istriku. Bisiknya gila. Kamu cantik banget. Sayang, jemput aku dong. Aku janji nggak nakal lagi. Aku janji pijitin kaki kamu tiap malam. Dia berbicara pada sobekan koran itu seolah benda itu hidup. Rasa lapar dan depresi mulai menggerogoti kewarasannya. Di sisi lain kota, nasib Siska. Jika Rian menjadi gembel, nasib Siska lebih tragis dengan caranya sendiri. Setelah kabur meninggalkan Rian di gang sempit itu, Siska luntang-lantung tanpa uang. Dia mencoba pulang ke kosan lamanya, tapi pemilik kos mengusirnya karena dia menunggak bayar dan namanya sudah viral di media sosial sebagai pelakor perusahaan. Putus asa dan lapar, Siska menerima tawaran seorang teman yang dia temui di halte bus. Teman itu menjanjikan pekerjaan sebagai Sales Promotion Girl, SPG, rokok dengan bayaran harian. Tapi Siska tertipu. Dia dibawa ke sebuah tempat karaoke remang-remang di pinggiran kota yang dikuasai sindikat perdagangan manusia, berkedok penyalur tenaga kerja. Paspor dan KTP-nya ditahan dengan alasan jaminan seragam. Kini, Siska duduk di ruang rias yang sempit dan bau rokok, mengenakan pakaian minim yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang mulai kurus. Woi, Siska. Tamu di room 5 udah nunggu. Jangan ngelamun. Bentak Mami, germo tempat itu yang galak. Mi, saya sakit perut, saya kram. Siska memohon, wajahnya pucat. Bodoh amat. Lo punya utang 10 juta sama gue buat biaya makan dan penginapan lo selama seminggu ini. Kerjain atau gue jual ginjal lo. Siska diseret paksa masuk ke ruangan karaoke. Di sana, 3 pria mabuk berwajah kasar menyambutnya dengan siulan nakal. Wah, ini ya mantan sekretaris yang viral itu? Tanya salah satu pria, mencolek dagu Siska kasar. Katanya seleranya bos besar. Coba kita tes, servisnya selevel direktur atau selevel jalanan. Siska ingin menangis, tapi air matanya sudah kering. Dia menuangkan minuman keras ke gelas pria itu dengan tangan gemetar. Dulu, tangannya ini hanya menyentuh keyboard laptop mahal dan memegang gelas wine. Dulu, dia meremehkan Maya yang hanya ibu rumah tangga. Bu Maya itu kuno, nggak bisa dandan, ejeknya dulu pada Rian. Sekarang, Maya adalah ratu yang dihormati, sementara Siska hanyalah objek pelampiasan nafsu lelaki hidung belang yang membayarnya dengan harga murah. Karma bukan hanya memukulnya, tapi menginjak-injak harga dirinya sampai rata dengan tanah. Hari pertemuan, Grand Hyatt Jakarta. 2 hari kemudian, sebuah acara besar digelar di Grand Hyatt Jakarta. Gala Dinner Charity Night yang diselenggarakan oleh Wijaya Corp. Mobil-mobil mewah antre di lobi hotel. Rolls-Royce, Bentley, Mercedes. Para tamu undangan turun dengan gaun malam dan jas tuxedo. Cahaya kamera wartawan berkilatan. Di seberang jalan, di balik rumunan orang yang menonton, ada sosok kumal yang memperhatikan. Rian. Dia tahu acara ini. Dia membacanya di koran bekas. Dia tahu Maya akan ada di sini. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia yakin, jika dia bisa bertemu Maya, bersujud di kakinya, Maya akan luluh.
Maya kan dulu mencintainya setengah mati. Minggir, Pak. Jangan halangi jalan. Seorang satpam hotel mendorong Rian yang mencoba menyeberang. Saya tamu. Saya suami ibu direktur. Racau Rian. Minggir kamu. Saya Rian Pratama. Satpam itu tertawa mengejek. Rian Pratama? Direktur yang korupsi itu? Hahaha. Muka lo lebih mirip tukang beling. Pergi sana. Rian memberontak. Adrenalin memberinya kekuatan. Dia berhasil menerobos penjagaan satpam dan berlari ke arah lobi tepat saat sebuah mobil Maybach hitam berhenti. Pintu mobil terbuka. Pak Wijaya turun lebih dulu. Lalu, dia mengulurkan tangan. Sebuah tangan halus berkulit putih menyambutnya. Maya turun. Malam ini, Maya tampak luar biasa. Dia mengenakan gaun malam berwarna emas yang membalut tubuhnya dengan elegan. Di lehernya melingkar kalung berlian asli, bukan zircon murahan, yang berkilau memantulkan cahaya lampu. Aura kekuasaan dan kecantikan memancar darinya. Maya. Teriakan Rian memecah suasana elit itu. Semua orang menoleh. Kamera wartawan berputar mencari sumber suara. Rian berdiri di ujung karpet merah, ditahan oleh 3 satpam yang memiting tangannya. Bau busuk tubuhnya membuat tamu-tamu di dekatnya menutup hidung dan menjauh. Maya berhenti berjalan. Dia menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu. Mata Rian yang merah dan penuh harap, bertemu dengan mata Maya yang tenang dan dingin seperti danau es. Maya, ini aku, Rian, suamimu, teriak Rian putus asa. Tolong aku, Mei, aku lapar. Aku nyesel. Maafin aku. Bawa aku pulang. Para wartawan mulai berbisik-bisik dan memotret kejadian itu. Itu Rian Pratama? Ya ampun, jadi gembel beneran. Pak Wijaya hendak memberi kode pada keamanan untuk menyeretnya, tapi Maya mengangkat tangan anggunnya. Tunggu. Maya berjalan mendekat. Bukan berlari memeluk, tapi berjalan pelan, langkah demi langkah, suaranya heelsnya mengetuk aspal dengan irama kematian. Satpam melepaskan Rian sedikit, membiarkan Rian jatuh berlutut di depan Maya. Rian mencoba memegang ujung gaun emas Maya dengan tangannya yang hitam kotor. Jangan sentuh, kata Maya pelan, tapi suaranya tajam seperti cambuk. Rian menarik tangannya, takut. Dia mendongak, menatap wajah wanita yang pernah dia sia-siakan. Mei, lihat aku. Aku udah dapat hukuman. Aku udah hancur. Siska udah pergi. Aku cuma mau kamu. Kita mulai lagi dari nol ya. Aku janji bakal kerja keras. Maya menatap Rian dari atas ke bawah. Tatapan yang bukan kebencian, melainkan tatapan seseorang yang melihat bangkai tikus di jalan. Rasa jijik dan kasihan bercampur jadi satu. Mulai dari nol? Maya tersenyum miring. Rian, kamu tidak mengerti. Aku membantumu dari nol karena dulu kamu punya potensi dan hati. Sekarang, kamu minus. Kamu tidak punya hati, tidak punya integritas, dan tidak punya harga diri. Maya membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya agar hanya Rian yang bisa mendengar. Kamu ingat saat aku makan nasi kecap demi kamu bisa beli bensin buat interview kerja? Aku melakukan itu karena cinta. Tapi kamu membalas cinta tulus itu dengan sampah. Sekarang, nikmatilah sampah yang sebenarnya. Tapi aku suamimu. Isak Rian. Mantan, koreksi Maya. Surat cerai sudah keluar pagi ini. Kamu resmi menjadi orang asing. Maya menegakkan tubuhnya kembali. Dia menoleh pada kepala keamanan. Pak, tolong bersihkan area ini. Baunya mengganggu tamu-tamu saya. Berikan dia nasi bungkus di pos satpam, lalu pastikan dia tidak berada di radius 5 km dari sini. Baik, Bu Maya. Maya. Tega kamu. Maya. Rian meraung saat diseret paksa menjauh. Maya tidak menoleh lagi. Dia berbalik badan, mengibaskan gaunnya, dan kembali menggandeng lengan Pak Wijaya. Maaf atas gangguannya, Pak, kata Maya tenang. Tidak masalah, Pak Wijaya menepuk tangan Maya. Itu penutupan masa lalu yang sempurna. Sekarang, mari kita sambut masa depan. Mereka berjalan masuk ke lobi hotel yang megah, diiringi jepretan kamera. Pintu kaca otomatis tertutup,
memisahkan dunia maya yang gemerlap dengan dunia Rian yang gelap gulita. Rian dilempar ke bak sampah di belakang hotel. Tubuhnya sakit semua. Perutnya masih lapar. Seorang satpam melemparkan nasi bungkus sisa ke arahnya. "Nih, makan. Kasihan Bu Maya, punya mantan laki kayak lu, nggak tahu diuntung." Rian membuka nasi bungkus itu dengan tangan gemetar. Nasi padang sisa. Ada bekas gigitan pada ayamnya. Harga dirinya berteriak menolak. Tapi perutnya berteriak lebih keras. Sambil menangis sesenggukan di bawah hujan gerimis, di antara tumpukan sampah restoran mewah tempat istrinya sedang berpesta, Rian Pratama memakan sisa makanan orang lain. Setiap suapan terasa seperti menelan paku. Dia ingat Siska yang menggodanya. Dia ingat saat dia mentransfer uang perusahaan untuk beli tas. Dia ingat saat dia membohongi Maya. Enak ya jadi orang kaya, pikirnya dulu. Sekarang dia sadar, kekayaan itu bukan hanya soal uang. Kekayaan itu adalah memiliki wanita setia yang menjaga kehormatanmu. Dan dia telah membuang kekayaan sejati itu demi berlian palsu. Di kejauhan, terdengar suara musik orkestra dari dalam hotel. Lagu Frank Sinatra, My Way. And now, the end is near. And so I face the final curtain. Lagu itu seolah mengejek Rian. Tirai hidupnya sudah tertutup. Panggungnya sudah rubuh. Dan dia sendirian di kegelapan. Di sudut gang gelap yang lain, di tempat karaoke kumuh, Siska sedang muntah di toilet setelah dipaksa melayani tamu keempat malam itu. Dia menatap cermin retak di depannya. Wajah cantiknya mulai layu. Lingkaran hitam di matanya menebal. "Aku mau pulang," bisik Siska. Tapi tidak ada rumah untuk pulang. Orang tuanya di kampung sudah membuangnya setelah tahu aibnya. Dua pengkhianat itu kini mendapatkan balasan yang setimpal. Sesuai dengan dosa mereka masing-masing. Mereka hidup, tapi rasanya lebih menyakitkan daripada mati. Mereka menjadi hantu di kehidupan mereka sendiri. Sementara sang ratu, Maya, sedang berdansa di lantai dansa, tertawa renyah, merayakan kemenangan integritas dan kesabaran. 6 bulan kemudian, Jakarta bermandi cahaya matahari yang hangat, seolah turut merayakan kebahagiaanku. Di Grand Ballroom Hotel Bintang 5 milik Wijaya Corp, ribuan bunga mawar putih menghiasi ruangan. Hari ini, aku bukan lagi Maya sang janda korban perselingkuhan. Hari ini, aku adalah Maya Arista Wijaya, istri sah dari Adrian Wijaya. Mas Adrian berdiri gagah di altar, menatapku dengan mata yang berbinar penuh cinta dan rasa hormat. Dia tidak melihatku sebagai pengurus rumah tangga, melainkan sebagai partner setara. "Saya terima nikah dan kawinnya." Suara bariton Mas Adrian menggema lantang, disusul kata, "sah," yang serempak dari para saksi. Air mata bahagia menetes di pipiku. Tuhan itu maha adil. Dia mengambil sampah dari hidupku dan menggantinya dengan emas. Pesta pernikahan kami menjadi berita utama di semua media bisnis dan gaya hidup. Sementara itu, di sudut pasar tradisional yang becek dan bau di pinggiran Jakarta, seorang pria kurus dengan pakaian compang-camping sedang duduk bersila di depan sebuah TV tabung milik pedagang warung kopi. Itu Rian. Rambutnya gimbal, giginya kuning, dan kulitnya penuh koreng. Matanya kosong, mulutnya menyeringai aneh, meneteskan air liur. Di layar TV, berita pernikahanku sedang tayang secara live. Rian melihat wajahku yang tertawa bahagia di samping Mas Adrian saat memotong kue pernikahan setinggi 7 tingkat. "Itu istriku," gumam Rian pada seekor kucing kurap di dekat kakinya. "Cantik kan? Dia lagi syuting film. Nanti kalau syutingnya selesai, dia pulang masakin aku nasi goreng." "Woi, orang gila. Minggir. Bau banget lu," teriak pemilik warung sambil menyiramkan air bekas cucian piring ke arah Rian. "Biur." Rian basah kuyup oleh air kotor dan sisa ampas kopi. Tapi dia tidak marah. Dia malah tertawa cekikikan, tepuk tangan sendiri. "Hore. Hujan duit. Hore. Racilaunya." Kewarasan Rian telah putus total. Beban penyesalan dan penderitaan fisik di jalanan terlalu berat untuk ditanggung otaknya yang lemah. Setiap kali melihat wanita berjas rapi, dia akan mengejarnya sambil memanggil nama, Maya, lalu berakhir dipukuli warga karena dikira orang gila yang mengamuk. Lalu bagaimana dengan Siska?
Kabar terakhir yang kudengar dari koneksi polisi Mas Adrian, dia tertangkap dalam razia di sebuah lokalisasi murahan kelas bawah. Dia kini mendekam di penjara wanita karena terbukti positif narkoba dan terlibat jaringan prostitusi ilegal. Dia membusuk di sel sempit, ditinggalkan keluarga, dan kehilangan kecantikannya.